Kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikianlah kemenangan yang agung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Kak Vera sudah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga kita ditambahkan selalu ketenangan hatinya dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, akhwat semuanya, selanjutnya kita masuk ke rangkaian selanjutnya, yaitu mendengarkan sambutan sekaligus materi dari founder teman Murojaah, yaitu Ustazah Umi. Kepada Ustazah Umi dipersilahkan. Nah, baik. Terima kasih Kak Rohmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari Sabtu ya. Di Indonesia berapa nih? 13 Rabiul Awal ya. Masih dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Kalau di sini hari ini tanggal 12, jadi hari ini baru Maulid Nabi kalau di sini. Kita sama-sama bisa berkumpul secara virtual ya, di di Zoom, di ruangan Zoom secara virtual. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi kita untuk sama-sama belajar saling mengingatkan dalam Al-Quran. Mungkin yang pertama kali saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada teman-teman yang sudah bergabung di teman yang sudah mendaftar dan tergabung ya di teman Murojaah batch ke-14 dan mungkin teman-teman yang sudah mengikuti di batch sebelumnya. Insya Allah selama 4 bulan ke depan kita akan sama-sama murojaah bersama. Mungkin sudah ada di grupnya masing-masing juga ya bersama kakak fasilitator. Kita akan sama-sama murojaah setiap hari. Terus nanti ada agenda pekanan, Insya Allah tasmi ya dan ujian. Dan kita akan sama-sama saling mengingatkan, saling berbagi semangat antara satu dengan lain dan yang lainnya untuk tetap istiqomah bersama Al-Quran gitu ya, tetap murojaah hafalan kita. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, mungkin nanti dalam perjalanannya nanti menemukan di apa ya, ada yang keluar dari grup dan lain sebagainya gitu ya. Itu sudah ya hal yang sangat biasa ya. Sunatullah dalam setiap program mungkin ada aja yang belum bisa menyelesaikan programnya sampai akhir gitu. Ada juga yang bisa sampai selesai gitu. Dan tentunya dalam program ini juga nanti banyak tantangannya ya. Mungkin nanti ketemu teman yang di awal-awal mungkin merasa kurang apa ya, kurang seret gitu ya. Eh, nah, dan itu semua sebetulnya kuncinya adalah komunikasi ya. Jadi teman-teman semuanya jika ada hal-hal yang merasa apa ya, tidak tidak baik-baik saja gitu ya. Komunikasi dengan teman sesama partnernya itu nanti tolong disampaikan aja ke kakak fasilitatornya. Nanti ada penjelasan di akhir ya tentang skema ini ya, gimana cara setorannya mungkin bagi teman-teman yang baru. Karena di sini kita setorannya itu ke teman gitu ya. Biosis mutualisme kita tuh saling membutuhkan gitu, saling membutuhkan teman untuk menyimak hafalan kita. Jadi saya berharap kita yang mendaftar di program ini juga betul-betul apa ya komitmen ya terhadap waktu yang sudah teman-teman pilih gitu di formnya gitu dan jangan ngeghosting temennya gitu ya nanti tiba-tiba hilang tanpa kabar gitu jadi ya kita tunjukkanlah sebagai penghafal Quran akhlak menghafal Quran itu seperti apa ya kalau izin ya disampaikan dengan cara yang baik ya tidak menghilang begitu saja gitu ya Insya Allah nanti kalau
kedua belah pihak ini ya sama-sama menyadari kebutuhan gitu ya, menyadari hak dan kewajibannya sebagai seorang teman yang ingin disimak juga dan kita juga menyediakan waktu untuk menyimak hafalan. Insya Allah ya program ini insya Allah bisa berjalan dengan baik. Teman-teman bisa ikut sampai sampai akhir gitu ya, sampai nanti kita bisa tasmi di akhir dan uji publik. Eh, Mungkin itu saja ya. Dan karena ini lagi vibes-nya Maulid Nabi ya. Jadi mari sama-sama mungkin kita apa ya menghidupkan ya sebagai seorang penghafal Quran ya. Kita mengambil spirit Maulid Nabi itu seperti apa gitu ya. Maka yang harus kita lakukan adalah kita meneladani ya bagaimana Rasulullah itu bertaamul bersama Quran gitu. Bagaimana Rasulullah itu berinteraksi bersama Quran dalam belajarnya. Rasulullah setiap setiap Ramadan ya tetap menyetorkan hafalannya itu kepada malaikat Jibril gitu ya. Beliau itu udah dijamin gitu nggak akan lupa hafalannya tapi masih menyentarkan hafalannya gitu ya. Terus bagaimana juga Rasulullah itu berinteraksi dengan Quran ya yang disampaikan oleh istrinya Ibunda Aisyah ya bahwa beliau itu setiap malam qiyamul lail sampai kakinya itu bengkak-bengkak gitu ya saking lamanya berdiri. Nah, itu juga harus kita teladani sebagai seorang penghafal Quran ya. Bagaimana beliau berinteraksi dengan Al-Quran di malam hari. Terus juga bagaimana beliau mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya. Nah, berarti kita juga tidak cukup hanya belajar aja gitu ya, tapi kita juga harus mengajarkan kepada yang lain, mendakwahkan kepada yang lain. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Karena ya berkat pengajaran Quran itu yang terus-menerus dilakukan akhirnya ya sampai saat ini kita bisa merasakan bagaimana membaca Al-Quran gitu ya, belajar Al-Quran. Nah, spirit seperti itu mungkin yang bisa kita ambil ya di momen-momen Maulid Nabi ini, bagaimana Rasulullah, Masya Allah, bagaimana beliau berinteraksi dengan Al-Quran. Dan tentu saja yang paling penting juga bagaimana akhlak beliau karena kulukul Quran gitu ya. Akhlak beliau itu ya seperti Al-Quran gitu. Kalau beliau kan Al-Quran berjalan, mungkin kalau kita masih apa ya, berjalan membawa Al-Quran ya. Nah, kita juga bisa meneladani bagaimana Rasulullah itu menjadikan Al-Quran eh, tidak berhenti sebagai bacaan gitu ya, tapi sebagai lifestyle kehidupannya gitu ya. Bagaimana nilai-nilai Al-Quran itu ya apa ya ada dalam kehidupannya gitu ya. Itu tercermin dalam kehidupannya. Kita berusaha semoga kita juga bisa sedikit demi sedikit ya eh, meneladani Rasulullah ya dalam bagaimana beliau berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi ya momen Maulid Nabi ini saya rasa itu penting juga ya. Kita kan bisa baca sirahnya gitu ya bagaimana Rasulullah itu berinteraksi dengan Al-Quran, bagaimana Rasulullah mengajarkan Al-Quran, bagaimana Rasulullah itu mendakwahkan Al-Quran ya. Bahkan kepada yang non-muslim gitu ya, yang Nasrani beliau pun mendakwahkan Al-Quran melalui akhlak beliau gitu ya. Mungkin itu saja teman-teman. Jadi eh, semoga kita bisa melalui 4 bulan ke depan ini dengan sama-sama ya. Mungkin yang semangat di awal itu banyak, tapi yang bisa istiqomah sampai akhir ya itu juaranya gitu ya. Semoga Allah berikan kita kekuatan untuk bisa menyelesaikan program ini sampai akhir gitu ya, sampai menyelesaikan program ini sampai akhir. Dan kita berdoa semoga Allah berikan kekuatan, kesabaran, dan keistiqomahan kepada kita semua. Eh, Baik. Itu mungkin ya sambutan dari saya, karena ini langsung materi, jadi saya langsung ke materi aja. Saya izin share screen. Eh, udah muncul belum, teman-teman? Kak Roma udah ada belum di layar ininya? Udah, Ustazah. Udah Udah ya? Ustazah. Iya. Jadi insya Allah pada pagi pagi menjelang siang ini kita akan sama-sama belajar ya merawat hafalan meraih keberkahan hidup. Nah, sekarang apa ya? Merawat hafalan itu apa ya? Istilahnya itu murojaah ya, murojaah. Nah, sebenarnya murojaah itu apa sih? Itu kan hal yang sangat lumrah sering banget kita dengar ya bagi para penghafal Quran mungkin tuh udah biasa kita dengar murojaah yuk murojaah gitu. Nah, sebenarnya murojaah itu apa sih? Nah, murojaah itu secara istilah itu artinya muawadah
atau kembali, mengembalikan atau meninjau ulang. Meninjau ulang itu bahasa apa ya? Pegawai ya. Meninjau ulang atau dari kata masdar rojaah, kembali. Nah, di Al-Quran ada beberapa kalimat yang pakai dari rojaah ya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu salah satunya kan kembali gitu ya. Jadi murojaah itu ya mengembalikan gitu ya. Mengembalikan ulang apa yang sudah pernah kita hafal sebelumnya. Ini tuh kalau konteks di murojaah ya. Konteks dalam menghafal Quran. Nah, tapi saya ada ini dari Live Quran Studies and Intonation ya. Saya dapat ini dari YouTube. Ada seorang syekh, nggak tahu ya, syekhnya lupa saya namanya. Beliau itu eh, mencoba mengartikan ya. Murojaah itu apa sih? Dari mim, ro, alif, jim, ain, dan ta ya. Beliau itu kayak ngasih kepanjangan gitu ya. Ini siapa ini yang coret-coret ya? Bisa dihapus nggak? Nah, murojaah itu kan tersusun dari beberapa huruf ya. Dari mim, ro, hamzah, jim, ain, dan ta. Gitu. Nah, beliau apa ya? Kalau di kita ada kepanjangannya gitu lah ya. Nah, mimnya itu artinya muwadobah. Muwadobah itu artinya berkesinambungan. Jadi murojaah itu harus berkesinambungan. Jadi kalau cuma sekali, berarti itu bukan murojaah. Misalnya cuma seminggu sekali atau sebulan sekali atau pas lagi Ramadan aja hatamnya gitu ya. Berarti itu nggak disebut sebagai murojaah karena tidak berkesinambungan. Berkesinambungan itu sedikit tapi setiap hari gitu ya. Konsisten ya. Berkesinambungan itu berarti konsisten. Muadabah itu kayak konsisten ya. Jadi kita punya targetan murojaah yang konsisten dilakukan setiap hari. Ya, meskipun misalkan cuma 2 halaman, tapi itu konsisten dilakukan setiap hari. Nah, itu muadabah. Nah, sekarang roknya itu riyadhatul lisan, latihan lisan, lidah. Nah, teman-teman, apalagi kita sebagai seorang perempuan ya, ada yang tahu nggak berapa 20.000 kata ya minimal per hari harus dikeluarkan kalau nggak perempuan pusing nanti gitu ya. Nah, ada tulisan dan kalau kita belajar tahsin ya, makhorijul huruf, bahwa huruf yang paling banyak keluar itu dari alisan ya, ada 18 ya kalau nggak salah ya. Ada 18 huruf yang keluar dari makhraj alisan. Nah, ketika kita sering murojaah setiap hari, itu tuh sama aja kita sedang melatih lisan kita gitu ya untuk supaya makronya itu jadi semakin sempurna. Kata Imam Jazari apa? Walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum mri'in bifakihi. Jadi nggak ada bedanya orang yang latihan sama yang enggak. Illa riyadatum bifakihi. Maksudnya gini, kamu tuh nggak akan ada bedanya sama orang kecuali kamu riadohnya lebih banyak dari yang lain. Gitu ya. Jadi kalau kita pengen bacaan kita sempurna, bacaan kita bagus, makhraj kita bagus gitu ya, ya yang harus diperhatikan itu dengan banyak riadoh. Nah, murojaah itu adalah bagian dari riadotul lisan. Bagaimana lisan kita itu sering dilatih untuk mengucapkan huruf-huruf gitu ya, makhrajul huruf sehingga nanti bacaannya jadi sempurna. Ya tentu kan beda ya orang yang riadohnya setiap hari sama yang riadohnya seminggu sekali gitu ya. Atau yang setiap hari 3 jam, setiap hari yang 1 jam itu pasti beda. Ini teman-teman kalau yang lihat bodybuilding itu ya, mereka juga kan setiap hari itu latihannya berapa sih gitu ya. Terus makan telurnya juga berapa gitu kayak aderai gitu kan untuk membentuk otot-otot mereka gitu ya. Ya tentu saja itu sama aja gitu ya dalam proses pembelajaran dalam proses uh, murojaah gitu ya. Semakin banyak pengulangan ya tentu akan semakin semakin baik lagi gitu ya kualitas hafalan kita. Selanjutnya hamzahnya itu adalah iltizam, konsisten. Nah, ini yang paling mungkin susah didapatkan ya. Tidak semua orang itu bisa konsisten. Semua orang bisa semangat di awal, tapi nggak semua orang bisa konsisten sampai akhir gitu ya. Kayaknya ikut program apapun seperti ini ya. Nanti di pertengahan jalan biasanya berguguran dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang punya hafalan ya, ketika murojaah itu harus konsisten, punya komitmen apa? Iltizam ini komitmen ya lupa saya. Tadi yang awal komitmen ya, iltizam itu komitmen. Jadi harus punya komitmen yang tinggi gitu ya terhadap apa yang dilakukan gitu ya. Kalau semangat di awal seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin semangat di awal semua orang bisa semangat ya. Tapi kalau mau
semangat sampai akhir gitu. Itu agak agak susah gitu ya. Bagaimana kita menjaga iltizam kita gitu ya. Komitmen kita untuk terus murojaah. Makanya di teman murojaah ini sebenarnya kita kan nggak banyak ya setiap harinya teman-teman. Yang penting itu kita ya komitmen gitu setiap hari 2 halaman atau setiap hari 4 halaman bagi yang 10 juz. Tapi berkesinambungan, tapi muadobah ya, berkesinambungan sedikit tapi berkesinambungan. Itu yang diperlukan gitu ya. Yang jimnya itu jama'iyatul qalb, menghadirkan hati. Nah, ini teman-teman, jadi ketika kita murojaah, kalau versi beliau ya, versi Syekh ini, nanti kita lihat yang lain penjelasannya. Ketika kita murojaah juga yang penting ya untuk kita lakukan adalah menghadirkan hati, bukan sekedar murojaah aja gitu, tapi kita juga memahami apa sih ayat yang kita murojaah itu. Mungkin ini next level kali ya, mungkin di awal-awal kita belum bisa menghadirkan hati ini, tapi eh, apa ya, saya merasakan sendiri gitu. Mungkin di awal-awal juga saya murojaah ya udah murojaah aja gitu. Tapi kalau kita sering murojaah pada akhirnya kita tuh jadi penasaran juga pasti kan. Sebenarnya ini nyeritain apa sih ayat ini gitu. Apalagi kalau ketemu ayat yang mirip-mirip ya. Pasti kita kan lebih menganalisis mungkin ya. Kenapa beda gitu. Kenapa kalimatnya di sini seperti ini, kalimatnya di sana seperti itu gitu. Jadi kita juga jadinya ingin mengetahui apa makna dari ayat yang kita murojaah itu, apa ayat yang kita baca itu. Jadi penting untuk menghadirkan hati juga. Mungkin kalau kita lagi baca ayat-ayat yang berkaitan dengan siksa, gitu ya, ya kita ikut terhanyut gitu ya, merasa takut gitu. Kalau seandainya azab itu menimpa kita. Kalau misalnya kita lagi murojaah ayat yang berkaitan dengan surga, ya kita apa ya, ada harapan ya, ada keinginan gitu. Kita pengen jadi bagian dari orang yang masuk surga juga. Jadi penting menghadirkan hati ketika kita murojaah ini. Kalau mungkin yang hafal bisa bahasa Arab ya. Saya nggak menjamin juga sih ya, bisa Arab juga bisa menghadirkan hati, nggak walau alam ya. Bisa kalau kita memang tahu maknanya ya, mungkin kita bisa hanyut dalam ketika kita murojaah gitu. Sehingga kita akan mudah menghadirkan hati ketika murojaah. Emang benar-benar khusyuk ya. Kita ya masuk gitu ke dalam cerita itu gitu. Kalau kita lagi murojaah surat Yusuf mungkin ya. Jadi kita tuh membayangkan gitu gimana Yusuf yang apa dimasukkan ke sumur oleh saudara-saudaranya sampai proses ke Mesir gitu ya. Itu kan kita memvisualisasikan ya. Nah, ternyata juga memvisualisasikan ayat Quran itu adalah bagian dari kata Ustaz Saiful Bahri ya. Itu bagian dari mujizat Al-Quran. Jadi kita tuh boleh memvisualisasikan kita memvisualisasikan Nabi Yusuf itu ya. Gimana prosesnya? Kayak kita ini ya, ya kayak kita nonton drama lah gitu ya. Kita memvisualisasikan itu gitu. Keadaan saat itu gimana di dalam penjara dan lain sebagainya. Jadi kita ikut terhanyut gitu ya, ikut hanyut dalam kisahnya gitu ya. Jadi kita menghadirkan hati kita. Yang selanjutnya yang ain adalah inayah bil mutasyabihat. Kita lebih perhatian pada ayat-ayat mutasyabihat ya, ayat-ayat yang mirip-mirip. Karena biasanya apa yang menjadikan penghafal Quran itu ketukar-ketukar mulu gitu ya. Kenapa sih ketukar terus? Nah, itu karena kurang banyak aja murojaahnya. Karena kalau semakin teman-teman murojaah pasti akan menemukan ayat-ayat mutasyabihat ini nih. Bahkan cuma bedanya wawu sama fa aja ya. Itu bisa bisa tahu gitu letaknya di mana gitu. Yang wawu ini di surat ini, yang pakai fa ini di surat ini misalnya. Atau yang minhum dulu yang pertama yang didahulukan nanti di surat lain minhumnya yang belakang. Nah, itu biasanya kalau kita semakin banyak murojaahnya, kita tuh jadi udah tahu gitu letak-letaknya gitu. Nah, ini surat ini nih gitu, ini surat ini nih gitu. Gitu ya. Karena apalagi kisahnya Nabi Musa ya, itu kan banyak kayak mirip-mirip gitu. Nah, kadang itu ketukar-ketukar. Nah, ini biasanya ketahuannya kalau lagi ujian sambung ayat kali ya. Biasanya kalau yang udah hafalannya benar-benar lancar itu ketika diberikan ayat-ayat yang mirip, itu bisa jawab gitu. Karena dia tahu ini tuh ada di surat ini. Karena sudah terbiasa gitu. Bahkan ada mushaf tersendiri ya yang memang apa ya, kalau ada ayat-ayat mutasyabihat itu diwarnain gitu, terus ngasih tahu ayat yang miripnya itu ada di surat ini, di surat ini. Itu ada mushaf yang seperti itu. Ya, jadi semakin sering kita murojaah, kita semakin perhatian sama ayat-ayat mutasyabihat, tahu letaknya gitu ya. Mungkin kalau teman-teman memang lebih pengen advance lagi ya,
Dicari tahu tuh di tafsirnya. Kenapa bisa beda gitu? Kenapa di ayat ini misalnya innallaha kana kan ada yang kana dulu ada wa kana Allahu sami'an basira. Ada juga yang innallaha kana sami'an basira gitu ya. Itu kenapa ya? Itu kan beda ya. Ada inanya di depan, ada yang inanya di belakang. Beda sedikit. Mungkin kalau teman-teman pengen lebih tahu lagi kan bisa dilihat tafsirnya. Jadi orang-orang yang terbiasa murojaah secara konsisten ya, ya itu udah terbiasa juga dengan ayat-ayat mutasyabihat. Kayak istilahnya nggak mudah kegocek kali ya kalau dikasih soal gitu ya. Yang selanjutnya yang tanya itu ta'ala minal akhta. Jadi kita belajar dari kesalahan. Nah ini benar banget ya. Biasanya ya kalau hafalan kita masih banyak salah gitu ya. Misalkan di murojaah pertama nih salahnya salahnya 10 ya. Di murojaah kedua pasti kita lebih lebih pay attention ya, lebih perhatian gitu. Tadi itu salahnya di sini kan, otomatis di murojaah kedua pasti kesalahan kita itu akan semakin berkurang dari waktu ke waktu. Eh, Biasanya Qurannya penghafal Quran kan udah penuh dengan coretan warna-warni dari berbagai sudut ya. Udah dibuletin, udah diapain lah itu ya. Udah banyak banget coretannya gitu. Nah, itu juga supaya yang berikut-berikutnya itu tidak lagi terjadi kesalahan. Jadi orang yang murojaahnya sudah konsisten, tentu saja kesalahannya jauh lebih sedikit jadinya karena sudah belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya, sudah menemukan kesalahan-kesalahan sebelumnya. Karena biasanya ya kalau kita setoran, salahnya itu terus ya. Misalkan minggu ini ya setoran salahnya di situ, minggu depan kok di situ lagi salahnya gitu ya. Nah, berarti kurang banyak diulang di ayat tersebut. Karena dia jadi udah melekat kesalahannya gitu. Jadi untuk menyembuhkan kesalahan itu juga perlu banyak pengulangan ulangan lagi. Nah, jadi ini menurut Syekh tersebut ya, yang ada di YouTube, teman-teman nanti bisa bisa cek ya kalau mau mendengarkan langsung mungkin dari beliau. Jadi ada konsisten, terus ada riyadhah tulisan kita, melatih lisan kita gitu ya, untuk supaya lebih fasih lagi ada iltizam, berkomitmen, terus menghadirkan hati juga, terus kita lebih perhatian sama ayat-ayat mutasyabihat dan kita belajar dari kesalahan. Ya, itu pengertian murojaah ya. Mungkin ya tentu banyak pengertian pengertian lainnya dari para ulama. Gitu. Saya mengambil uh, uh, pendapat yang beliau yang ini ya. Baik, selanjutnya merawat hafalan. Apa sih yang kita murojaah itu? Apa yang kita murojaah? Itu adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran itu sebenarnya apa sih? Selama ini yang selalu kita baca. Jadi Al-Quran itu apa gitu ya? Nah, jadi mana Al-Quran itu banyak definisi para ulama mendefinisikan Al-Quran itu sendiri ya. Saya ambil pendapat yang ini. Teman bisa cari juga nanti pendapat yang lain ya. Jadi Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi yang kita baca itu yang kita murojaah itu adalah perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ya. Kalau yang belajar tafsir mungkin ya atau teman-teman yang jurusan tafsir biasanya ada ini ya. Ada apa ya? Perdebatan nih kalangan orientalis maupun liberalis ya. Bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah tapi perkataannya Nabi Muhammad gitu ya. Itu yang banyak diperdebatkan. Tapi kita sebagai seorang muslim, apalagi penghafal Quran, kita meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah gitu ya, bukan perkataannya Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah Ta'ala munazal ala Nabi Muhammad SAW dan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah ini di pendapat yang lain bahannya melalui perantara malaikat Jibril. Ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Mukjizat bilafdihi wa ma'nahu. Jadi mukjizatnya itu secara lafaz maupun secara makna. Karena dua-duanya ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena teman-teman kalau yang orientalis itu berpendapat bahwa itu seperti hadis hadis qudsi jadinya ya. Ya udah itu maknanya aja yang dari Allah Subhanahu wa taala, sementara lafaznya itu dari Rasulullah. Itu ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Tapi kita sepakat bahwa dua-duanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala baik lafaz maupun makna gitu ya. Muta'abbad bitilawatihi. Nah, ini istimewanya Al-Qur'an. Ketika kita bertilawah, baca Al-Quran, murojaah Al-Quran itu bagian dari ibadah ya. Dihukumi sebagai satu ibadah. Makanya ada hadis yang mengatakan, man qara'a harfan hasan. Jadi satu hurufnya itu diganjar dengan wal hasanatu bi asyri amsalika. 10
kebaikan gitu ya. Itu hanya Al-Quran yang dijamin setiap hurufnya itu dapat kebaikan 10 kali kebaikan. Bahkan hadis itu nggak ada ininya ya. Nggak ada yang mengatakan kalau kita baca hadis itu bagian dari ibadah tuh nggak ada gitu ya. Hanya Al-Quran yang dianggap membacanya itu dihitung ya sebagai pahala kebaikan, amal soleh gitu, ibadah yang setiap hurufnya itu 10 kali kebaikan. Nah, makanya kenapa seorang penghafal Quran itu kenapa Allah lebihkan ya di antara yang bukan menghafal Quran gitu. Maksudnya yang membaca biasa ya. Karena teman-teman semuanya, orang-orang yang menghafal Quran itu membaca Qurannya jauh lebih banyak daripada orang yang tidak menghafal Quran. Contohnya nih, kalau kita murojaah ya, apalagi murojaah yang belum lancar. Dalam satu halaman itu nggak mungkin kita tuh cuma sekali ya. Apalagi mungkin dalam proses menghafal ya, ketika ziyadah itu bisa 15 kali, 20 kali diulang. Nah, teman-teman bisa bayangkan itu berapa kali kebaikan ya, berapa banyak kebaikan yang kita dapatkan dari satu halaman itu gitu. Nah, berbeda kalau kalau bukan menghafal Quran, misalnya kita lagi bertilawah, ya udah tilawah kan cuma sekali pengulangan ya, nggak banyak gitu, sekali aja gitu. Nah, makanya kenapa yang menghafal Quran itu ya emang dilebihkan gitu, karena proses eh, mereka membaca Al-Qurannya itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak menghafal Al-Quran. Muta'addad bitilawatihi. Jadi bertilawahnya itu sebagian dari ibadah ya. Dan manqul ilaina bitawatir. Dan Al-Quran itu terus secara mutawatir gitu ya, sampai kita saat ini diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah, Rasulullah kepada para sahabat, dan banyak sahabat yang menyaksikan mendengar. Al-maktub fil mushaf dan tertulis di mushaf. Jadi Al-Quran itu kan terjaga fisudur sama fisutur gitu ya. Fisutur di mushaf, fisudur di dada-dada orang beriman yang menghafal ayat Al-Quran itu sendiri. Nah, sebenarnya kan di awal-awal penurunan Al-Quran ini, Nabi Muhammad itu apa ya? Sebenarnya udah memerintahkan untuk ditulis ya. Cuma bukan secara sorry gitu ya, menyuruhnya mungkin karena khawatirnya bercampur dengan hadis gitu ya. Tapi saya udah diperintahkan. Gitu. Nah, teman-teman bisa bisa bayangkan ketika Al-Quran pada saat itu tuh nggak ada inisiasi untuk ditulis di mushaf gitu ya. Sementara kualitas hafalan kita ya nggak sehebat para sahabat waktu itu gitu ya, yang mendengar langsung hafal gitu, dan mereka juga terjaga dari kemaksiatan sehingga hafalannya itu ya derajatnya masya Allah gitu ya. Karena ada peristiwa yang banyak syahid itu juga ya di perang Badar dan lain sebagainya. Akhirnya ya mushaf itu pada masa Umar bin Khattab itu udah ada satu mushaf ya yang disimpan di rumah Hafsah, dan nanti di masa Utsman itu ya diperbanyak gitu ya, dan mushaf-mushaf yang tidak sesuai itu di dimusnahkan gitu ya untuk memakai satu mushaf yang sama. Jadi Al-Quran itu ya tertulis juga di mushaf gitu ya, untuk memudahkan kita mempelajarinya. Dan diawali dari surat Al-Fatihah dan akhirnya itu surat surat An-Nas. Ini pengertian Al-Quran menurut para ulama ya. Jadi teman-teman semuanya yang kita ulang-ulang itu adalah sebuah kitab yang apa ya? Ya yang luar biasa gitu ya. Bukan hanya sebuah buku gitu. Ini kalau kita ngulang-ulang pelajaran apa yang kita ulang kitab ini gitu ya. Kita udah merasakan banyak banget faidah yang kita dapatkan dari kitab itu gitu ya. Atau yang teman-teman jurusan sains mungkin ya, dapat pengetahuan baru dari buku-buku yang kita baca gitu. Apalagi kita mengulangnya terus-menerus. Ini bayangkan yang kita ulang adalah kalamullah gitu, diturunkannya melalui malaikat Jibril gitu ya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kenapa orang-orang yang belajar Quran gitu, menghafal Quran ya banyak dapat keberkahan gitu. Karena yang dia ulang-ulang adalah kalamullah gitu. Bukan sekedar buku biasa, bukan sekedar bacaan biasa, tapi adalah sebuah kalamullah. Nah, terus di sini teman-teman semuanya bahwa kalimat berkah di dalam Al-Quran, kalimat kitab ya, atau Al-Quran dan keberkahan itu disandingkan berdekatan gitu ya di beberapa ayat. Wahada kitabun anzalnahu mubarakun. Wahada kitabun anzalnahu mubarak. Jadi ini udah disebutkan bahwa ya kitab itu, Al-Quran itu adalah mubarak ya, berkah gitu. Wahada dikrun mubarakun. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Jadi yang sering kita ulang-ulang setiap itu adalah satu kitab kalamullah yang penuh dengan keberkahan. Sebagai seorang pembacanya kita dapat keberkahan juga dari kitab itu. Kitabnya itu sendiri udah penuh keberkahan.
Nah, gimana orang yang membaca kitab kitab yang berkah itu gitu ya. Kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa pendapat mufasir ya tentang tafsir ayat ini. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, Quran itu berkah saat dibaca. Ya, jadi ketika kita membaca Quran ya kita dapat keberkahan. Berkah itu kayak ziyadatul khair ya, dapat banyak kebaikan gitu ya. Tadi seperti yang disampaikan di hadis, karena satu hurufnya aja itu mengandung 10 kebaikan. Jadi saat kita baca Quran, kita udah dapat kebaikannya gitu. Berkah dampaknya. Nah, bukan hanya saat membacanya ternyata gitu ya. Kalau kata beliau, bahkan itu dampaknya itu juga memberikan keberkahan. Dampak setelah baca Al-Quran ya, karena hati menjadi tenang gitu ya, dan lain sebagainya. Itu juga memberikan keberkahan bagi para pembacanya. Ya, pokoknya Al-Quran itu berkah dari semua aspek gitu. Jadi semua aspek dari Al-Quran gitu. Nah, Imam Rozi kita bilang keberkahan. Jadi Al-Qurannya sendiri itu berkah tadi ya disampaikan. Kebaikannya banyak. Ketika kita membaca Al-Quran, banyak kebaikan yang kita dapatkan, seperti yang disampaikan hadis. Keberkahannya itu terus-menerus. Nah, dan ternyata berkahnya itu terus-menerus gitu. Nggak berhenti gitu ya. Ia memberi kabar gembira tentang pahala dan ampunan, serta menahan atau mencegah perbuatan buruk dan dosa. Nah, ternyata salah satu yang membuat Al-Quran itu menjadi berkah bagi kita semua, karena dalam Al-Quran itu ada kabar gembira eh, tentang pahala dan ampunan. Ya. Jadi ada kabar gembira bagi orang-orang yang meskipun kita masih berbuat salah, berbuat maksiat, Allah tuh pasti ngasih ampunan dan pahala gitu ya. Serta menahan atau mencegah perbuatan buruk dan dosa. Ada juga kebasiran wa nadhira, ya. Ada juga peringatan. Nah, yang itu menjadikan kita sebagai pembacanya tuh jadi bersemangat untuk beramal soleh ya. Dan juga kita apa ya, khauf ya, takut gitu melakukan perbuatan dosa. Karena kita membaca dari Al-Quran itu balasan bagi orang-orang yang berbuat dosa gitu ya. Nah, itu berefek pada kehidupan kita gitu ya. Kita jadi lebih berhati-hati dalam memilih mungkin kayak kalau sekarang ya memilih teman gitu ya, melakukan perbuatan yang lain gitu karena kita tahu ternyata perbuatan ini dilarang, perbuatan ini diperbolehkan misalnya. Nah, itu jadi menjadikan hidup kita jadi berkah gitu karena kita lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan-perbuatan di dunia. Nah, berikutnya tentang pendapatnya Imam As-Sa'di ya. Al-Quran segala dari Al-Quranlah segala berkah diperoleh. Karena Al-Quran itu adalah sumber keberkahan. Al-Quran adalah panduan komprehensif untuk hidup, hudal lil muttaqin ya. Mendorong kebaikan, menjelaskan manfaatnya, melarang kejahatan, dan memberi peringatan agar manusia selamat di dunia dan akhirat. Jadi pendapat beliau mirip sama pendapatnya Imam Ar-Razi ya. Karena dalam Al-Quran itu tertulis ya panduan yang komprehensif untuk kita selamat di dunia maupun di akhirat. Bagaimana meraih keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Terus mendorong kebaikan ya. Jadi karena ada Bashiron itu tadi ya, ada kabar gembira sehingga kita tuh terdorong untuk melakukan kebaikan. Terus nah melarang kejahatan karena ada nadiro, karena ada peringatan di dalam Al-Quran juga. Ayat-ayat yang berisi tentang peringatan-peringatan. Sehingga itu mendorong kita untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang. Ya. Nah, dan itu semua menjadi peringatan agar manusia selamat di dunia dan di akhirat. Karena kandungan Al-Quran yang berisi basiron wa nadhiron itu, dan itu kan menjadi petunjuk ya bagi kita semua. Nah, itu menjadikan Al-Quran itu menjadi keberkahan bagi orang-orang yang membacanya. Karena tentu teman-teman, sebelum kita melakukan apa ya, mengamalkan ya, kalau kita nggak pernah baca, misalkan orang yang nggak pernah baca Quran, kira-kira mereka tahu nggak sih di Al-Quran itu ada ayat tentang ini, ada ayat tentang ini, pasti kan nggak tahu ya. Orang yang tahu di dalam Al-Quran ada ayat yang berisi tentang perintah sabar, perintah syukur, perintah jangan menyerah, itu kan orang-orang yang terbiasa membaca Al-Quran. Mungkin teman-teman bisa tanya ya, misalkan temannya yang ya mungkin belum banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Misalkan ketika sedih, dia tuh curhat sama kita. Pasti kita kasih tahu kan, ya kamu tuh nggak di Al-Quran ada loh ayat. Mungkin dia lagi cerita kalau dia lagi putus asa misalnya, habis melakukan dosa gitu ya. Gimana ya aku pengen tobat gitu. Mungkin dosanya termasuk yang agak besar gitu. Terus dia cerita sama kita tunjukkan ayatnya di Al-Quran. Kalau kita nggak boleh putus asa gitu, Allah pasti mengampuni dosa kamu selama kamu masih pengen bertobat dengan sungguh-sungguh. Nah, itu kan memberikan harapan ya, memberikan basiran kabar gembira kepada
orang tersebut gitu, bahwa pengampunan Allah SWT itu sangat luas. Bahkan Allah tuh menunggu gitu hambanya untuk balik. Jadi ya di dalam, dan tentu itu diketahui hanya oleh orang-orang yang terbiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi ketika menghadapi permasalahan, ya orang tersebut tahu gitu ya, di mana letak ayat-ayat yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi saat itu. Jadi itu kenapa Al-Quran menjadi keberkahan bagi para pembacanya, karena di dalamnya berisi tentang petunjuk-petunjuk agar selamat di dunia dan di akhirat. Nah, terus ada beberapa cara gimana caranya supaya kita mendapatkan keberkahan dalam Al-Quran. Dari Al-Quran itu sendiri, yang pertama adalah membacanya dengan tartil dan khusyuk. Jadi pertama kali yang harus dilakukan, gimana supaya dapat keberkahan dalam Al-Quran? Dari Al-Quran itu adalah dengan membacanya. Karena nggak mungkin kalau kita nggak baca, nggak tahu juga isinya ada apa dalam Al-Quran. Nah, bagi para menghafal Quran, tetap membaca ini satu hal yang sudah biasa dilakukan sehari-hari. Mungkin ditambah dengan tartil dan khusyuk ya. Kalau masih bacanya agak cepat-cepat mungkin. Tergantung konteks ya. Cepatnya sebenarnya kalau sesuai dengan tajwid, ya nggak apa-apa gitu kan. Karena ada juga diperbolehkan dengan hadar ya. Tapi maksudnya di sini mungkin ada satu kesempatan di mana ketika kita membaca ayat, uh, membaca Al-Quran gitu ya, kita menyediakan waktu yang khusus untuk membacanya secara tartil dan khusyuk gitu ya. Terus yang kedua adalah memahami, merenungkan, dan menelah maknanya tadabbur. Nah, kalau kita pengen dapat keberkahan dari Al-Quran, kita juga mesti mentadaburi Al-Quran. Nah, itu bagian dari perintah juga ya di Al-Quran juga disampaikan untuk mentadaburi Al-Quran. Karena setelah membaca, kalau kita pengen naik level gitu ya, levelnya ditingkatkan lagi nih. Cuma ngebaca aja, berarti yang kedua adalah mentadaburinya. Nah, bagi para penghafal Quran, teman-teman semuanya, kita sudah menghafal udah lama, mungkin ya ada yang 10 tahun, 20 tahun gitu. Nah, mari sama-sama kita tingkatkan nih level kita. Tidak hanya berhenti di membaca atau murojaah. Murojaah itu kan membaca bil ghaib ya. Tapi kita tingkatkan kualitas apa ya, eh, kualitas ta'amul kita bersama Quran itu dengan menambah tadabbur. Sehingga kita juga bisa menelaah maknanya, mendapatkan keberkahan dari Al-Quran itu. Mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kita sedikit-sedikit mengamalkan, kan di Al-Quran itu banyak ya, ahkam ya, ayat-ayat ahkam, hukum-hukum itu kan banyak. Ya, mungkin kita belum bisa menerapkan seluruhnya hukum-hukum yang ada di Al-Quran. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya harian yang bisa kita lakukan, ya kita mulai ya. Kan ada kalau di surat Al-Ahzab, surat Nur, ya itu kan ada juga bagaimana izin masuk ke rumah orang. Itu kan hal-hal yang apa ya? Itu juga norma sosial lah ya kalau di Indonesia. Padahal kita bisa menerapkan itu juga, gitu ya. Hijab dan lain sebagainya. Berbakti kepada orang tua. Gitu. Jadi yang ayat-ayat yang sekiranya kita bisa amalkan saat ini, ya udah kita amalkan itu, tidak usah ditunda-tunda. Gitu ya. Nah, ikhlas dan menyembunyikan amal. Ini pendapat ini ya, masih pendapat yang tadi. Lanjutan dari para mufasir, bahwa salah satu keberkahan yang didapat adalah ketika kita ikhlas melakukan eh, interaksi dengan Al-Quran itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang menyembunyikan amal. Mungkin bukan kontroversi ya, kan ada juga kita berquran itu karena ingin mengajak orang lain ya, supaya dia juga misalnya bersemangat belajar Quran gitu ya. Sama kayak sedekah kan, ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi gitu ya. Yang terang-terangan itu kita menginfluence orang untuk mau bersedekah. Itu juga nggak apa-apa gitu. Tapi ada satu sedekah yang kita sembunyikan juga gitu, yang hanya Allah dan saya yang tahu. Nah, sama juga belajar Quran juga seperti itu. Mungkin ada proses belajar Quran kita yang kita share kepada orang lain untuk nge-influence orang lain juga biar semangat gitu ya. Tapi ada satu juga interaksi Quran kita dengan Allah gitu ya, dengan Quran yang itu hanya Allah yang tahu gitu ya. Mungkin kita perlu menyembunyikan satu ini juga. Mungkin kalau contohnya dulu Ustaz saya bilang, kalau kita sebagai pengajar Al-Quran, kita tuh punya satu kelas yang apa ya, yang free gitu loh. Kalau kita saya selama ini ngajarnya tuh dibayar terus ya, itu harus punya juga yang sosialnya gitu. Kita ngajar yang nggak dibayar sama sekali. Itu sebagai apa ya, sebagai amal kita gitu. Supaya kita di akhirat nih, nanti kalau dibayar semua di dunia, wah di akhirat, aduh, bayaran saya apa nih? Gitu. Lalu itu apa?
nasihat dari ustadz saya sih ya. Jadi kalau bisa gitu sebagai pengajar Quran itu harus ada satu kelas atau satu komunitas lah atau apa yang kita ajar dan itu memang free gitu, nggak ada bayarannya gitu ya, yang sukarela. Nah terus yang berikutnya supaya mendapatkan keberkahan itu dengan cara tersentuh hati saat membaca atau mendengarkan Al-Quran. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi saat membaca Al-Quran, mesti ada emosi gitu ya. Kalau kita lagi dengar tilawah mungkin juga ya. Kalau kita lagi murojaah sendiri, kita baca ayat-ayat apa ya, ayat-ayat tentang kesedihan gitu, ayat-ayat tentang apa ya, memberikan energi kebahagiaan bagi kita. Itu tuh ada emosinya gitu ya. Biasanya mungkin emosi ini muncul kalau lagi ada masalah aja ya. Kalau ada masalah kita lari ke Quran itu baru berasa banget nih ayat ini gitu ya. Nah, itu coba kita munculkan kalau kita lagi mendengar berita. Mungkin yang paling saya ingat gini, kalau kita lagi mendengar berita eh, orang-orang yang di Gaza ya, berjuang, terus mereka syahid, pasti kan selalu diputar wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun. Itu kan kayak menyentuh hati gitu loh, kayak kita ngira mereka meninggal gitu, Mbak. Tapi sebenarnya mereka tuh hidup di sisi Tuhannya gitu. Itu kan kayak pasti teman-teman jadi terenyuh gitu kan, apa ya, mentadaburi ayat itu gitu. Karena kita menyaksikan perjuangan mereka di dunia gitu, terus mereka syahid, ternyata mereka hidup di sana gitu, di sisi Tuhannya. Dan ada ayat-ayat yang lain yang bisa ditadaburi oleh teman-teman semuanya. Dan itu kayak kita jadi tersentuh aja gitu. Mungkin teman-teman pernah ini juga ya, dengan apa, lihat video di YouTube itu kan, dia tuh nggak paham bahasa Arab ya, tapi pas ada yang baca ayatnya gitu, dia tuh nangis kan. Nah, kita tuh kayak harusnya, apa, maksudnya dia nggak paham bahasa Arab, tapi dia merasa tersentuh dengan kalimat-kalimat Al-Quran. Mungkin apalagi yang memahami bahasa Arab ya, ketika Al-Quran itu dibacakan, ketika kita sedang murojaah, adalah gitu ya. Masa kita nggak punya hati lah, istilahnya kayak gitu ya. Adalah apa, ayat-ayat yang menyentuh hati kita itu, gitu ya. Yang bikin merinding itu ya. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum itu ya. Wa idza tuliyat alaihim zadat. Jadi itu semua menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Eh, ya, selesai ya. Nah, teman-teman semuanya bahwa Al-Quran sendiri itu berkah ya. Al-Qurannya itu sudah berkah itu. Nah, ketika orang-orang membaca kitab yang berkah itu, maka ya Al-Quran itu memberikan keberkahan bagi para pembacanya. Jadi berkah Al-Quran terpancar bagi yang membacanya, menyelami maknanya, mengamalkan ajarannya, dan menundukkan hatinya. Dari khusyuk ya. Setiap hurufnya menumbuhkan iman, menenangkan jiwa, dan membawa kebaikan tiada henti. Jadi semoga kita termasuk orang-orang yang terus Allah berikan keberkahan, terus Allah berikan kebaikan dalam setiap ayat yang kita baca, dalam setiap ayat yang kita murojaah gitu ya. Kalau misalkan kita belum dapat keberkahan, mungkin kita yang bisa merasakan itu ya. Tapi insya Allah ya, setiap Al-Quran itu memberikan banyak kebaikan untuk kita. Kita tadi langkah-langkah tadi bisa dilakukan ya teman-teman. Menaikkan level kita gitu ya. Tadabbur, terus belajar dan mengajarkannya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustazah sudah membagikan atau memberikan kajiannya kepada kita, yaitu tentang merawat hafalan, meraih keberkahan dalam hidup. Tadi Ustazah sudah banyak apa ya menjelaskan, sharing kepada kita terkait definisi murojaah, definisi dari istilahnya sendiri ya, tadi dari mim, roh, hamzah, jim, ain, dan ta, yang mana dari berkesinambungan, kemudian termasuk olahraga terhadap ayat-ayat mutasyabihat, dan kita juga belajar dari kesalahan. Tadi juga udah mention tentang keberkahannya, di mana Quran itu sebagai sumber keberkahan, yaitu berkah saat dibacanya, berkah saat dampaknya, dan berkah dari segala aspek. Dan terakhir Ustazah juga menjelaskan tentang bagaimana kita mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, yaitu dengan cara membaca, kemudian memahami, mengamalkan, dan ikhlas serta menyembunyikan, dan kita tersentuh hatinya saat membaca. Eh, Kemudian Ustazah kita open ini tanya jawab ya Ustazah.
Iya, boleh. Bagi Ahwat semuanya, jika ada pertanyaan yang mau disampaikan, silahkan. Atau mau disampaikan di chat, atau langsung on mic, tafadhol. Kayaknya ada yang bertanya di chat ya. Saya langsung jawab aja ya. Boleh Ustazah? Mbak Habibah. Mbak Habibah ini nih, partner saya muridnya kemarin. Media tadabbur lewat apa saja. Dan tipsnya agar bisa konsisten tadabbur. Ini pengalaman saya ya, mungkin teman-teman ada yang pernah tadabbur juga, gimana caranya. Yang pertama itu saya awalnya dengerin aja dari Ustadz yang bertadabbur. Dulu saya sering dengerin Ustadz Noman Ali Khan. Karena menurut saya penjelasan beliau itu gimana ya, kayak relate aja ke kehidupan gitu, lebih lebih karena kalau baca tafsir ya itu berat banget juga dulu. Sebelum saya kuliah ke tafsir sih, kayaknya saya berat aja gitu baca buku-buku tafsir ya. Jadi seringnya awalnya itu saya seringnya dengerin Noman Ali Khan. Nah, terus saya juga beli buku-buku yang udah diterjemahin di Indonesia ya, yang itu tadabur bukan tafsir gitu. Karena kalau tadabur itu biasanya lebih ringan bukunya. Ada beberapa buku tadabur yang saya beli di Indonesia, nah itu saya baca buku gitu. Jadi awalnya dari mendengarkan dari baca. Karena ternyata tadabur itu harus dilatih teman-teman menurut saya ya. Kalau misalnya di awal-awal mau tadabur itu kayak susah deh kayak gimana sih cara tadabur, gimana cara tadabur. Nah, kalau teman-teman udah biasa baca, biasa dengar gitu ya. Nah, nanti pada akhirnya itu bisa tadabur sendiri gitu. Misalkan nih, baca ayat Quran gitu ya. Ini sekali lagi saya jelasin ya, kalau tadabur sama tafsir itu beda. Ya. Kalau tafsir itu untuk jadi seorang mufasir itu syarat dan ketentuan berlaku. Kayaknya kita belum masuk nih, karena harus ada beberapa ilmu harus dikuasai sebelum jadi mufasir. Tapi kalau tadabur itu sebenarnya sifatnya itu pribadi ya, bisa dilakukan secara mandiri gitu. Dan kalau tafsir itu kan memang kayak di-share ke umum gitu ya, di-share ke umum. Kalau tadabur itu ya kita mungkin share-nya itu ke circle kecil-kecil aja gitu, atau diri kita atau keluarga. Yang pertama itu dari kalau saya ya dari baca dari mendengarkan orang-orang yang bertadabur dulu yang pertama. Yang kedua, saya tadabur sendiri akhirnya gitu. Itu caranya itu dibaca aja ayatnya berulang-ulang. Karena gini, sebenarnya ayat Al-Quran itu kan ada yang ahkam, ada yang mutasyabihat. Jadi ahkam itu kayak ayatnya jelas gitu loh. Kayak misalnya innallaha ma'as sabirin. Nah itu teman-teman perlu tafsir nggak buat baca ayat itu? Itu kan istilahnya nggak perlu ya. Kalau mau baca tafsirnya boleh, tapi kayak oh berarti Allah itu membersamai orang-orang yang sabar. Itu kita paham kan? Udah paham kan? Tapi kalau baca ayat tentang fikih, nikah, segala macam itu di juz 2 banyak. Itu nggak mungkin kita paham kalau kita nggak merujuk pada tafsirnya. Yang ahkam itu banyak dibanding ayat yang mutasyabihat. Gitu ya. Jadi kalau mau tadabbur mungkin di ayat-ayat yang ahkam itu, ayat-ayat ayat yang jelas gitu ya. Apa di surat Ali Imran itu apa? Fa'amal ladzina fi qulubihim itu kan disebutin tuh ayat-ayatnya di situ ya. Ada yang mutasyabihat, ada yang ahkam gitu, yang udah jelas sorry gitu. Kita sekali baca tuh paham. Nah, tipsnya kalau mau tadabbur jangan di ayat-ayat yang mutasyabihat. Di ayat-ayat yang udah jelas aja secara secara makna, secara zohir gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lebih level up lagi, berarti baca tafsir supaya tadaburnya terarah gitu ya. Nah, sekali lagi kalau tadaburnya untuk diri sendiri tanpa baca tafsir itu mungkin ya udah masih oke gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau tadabur dan itu di-share ke orang, nah ini baiknya itu ada buku tafsir sebelumnya yang dibaca gitu. Sehingga tadaburnya itu terarah gitu ya, nggak kemana-mana. Nah, kan beberapa kitab tafsir itu ada yang mudah ya. Salah satunya yang Muyasar itu ya. Tafsir Muyasar itu mudah banget teman-teman. Itu seperti terjemah Al-Quran gitu. Nah sebenarnya terjemah Al-Quran itu tafsir ya kan katanya. Terjemah Al-Quran itu tafsir. Tafsir yang apa ya? Yang versi ini ya. eh, Versi mudahnya gitu ya. Mungkin kalau mau baca tafsir itu tafsir Muyasar itu yang mudah sih menurut saya. Kayak rangkuman dari satu ayat ini rangkumannya apa gitu. Karena kalau udah tafsir yang lain udah mendapat imam ini pasti teman-teman pusing juga sih. Saya juga pusing soalnya kalau baca udah tafsirnya susah gitu ya. Kalau mau baca yang ini tafsir Muyasar itu bisa dibaca. Kalau mau di web itu saya biasanya baca ini web apa namanya tafsir web ya. Nah itu teman-teman bisa buka juga tafsir web. Saya biasanya buka itu juga. Di situ ada beberapa pendapat tentang tafsir-tafsir. Nanti dipilih aja yang paling paling gampang yang mana kira-kira untuk dipelajari. Gimana cara konsisten tadabbur setiap hari? Kalau mau konsisten bikin ini konten,
bikin konten tadabbur pasti nanti konsisten gitu ya. Jadi kadang itu orang ya kalau dipaksa oleh satu sistem ya atau keadaan itu jadinya ya dia gimana ya kan kalau dia ditekan itu muncul gaya gitu ya. Jadi kalau penuh tekanan ternyata bisa bikin kita ini juga gitu mau gitu ya. Karena saya merasakan kalau Ramadan itu kan ada ini ya ada tadabbur ya. Jadi saya lebih banyak baca tadaburnya gitu jadinya. Nah, sebenarnya tadabbur ini nggak perlu banyak-banyak juga mungkin ya. Misalkan gini, kalau mau konsisten. Misalkan hari ini kita mau murajaah juz 27 ya. Itu kan ada 20 halaman ya. Ya, dari 20 halaman itu pilihlah satu ayat yang mau kita tadabburi gitu ya. Biasanya kalau saya gitu. Atau saya nyari ayat yang relate yang sedang saya rasakan saat ini gitu ya. Atau kita lihat fenomena fenomena saat ini tuh lagi terjadi apa ya sih di Al-Quran dibahas nggak sih tentang ini gitu ya. Nah, itu ya kita cari. Nah, teman-teman kalau teman-teman udah biasa tadabbur itu ya, menurut saya itu tuh jadi nanti apa ya? Ya itu tadi ya, kalau riyadhah ya, kalau kita sering melatih diri pas baca ayat ini gitu ya, itu jadi ya udah tahu gitu. Ya, ini maksudnya ini nih gitu. Nah, tapi ya sekali lagi ya, kalau mau di-share ke umum itu harus lihat tafsir menurut saya kalau biar biar selamat ya. Biar nggak dolal gitu, nggak menyesatkan pembaca gitu. Itu harus ada dalilnya juga gitu. Tapi kalau untuk konsumsi sendiri itu nggak apa-apa kita baca berulang-ulang mungkin ya. Terus kalau pengen tahu lebih detail ya, kayak behind the scene, kenapa sih ayat ini turun? Itu kan nggak mungkin lewat proses tadabbur aja. Harus lihat tafsirnya juga. eh, Kenapa ayat ini turun, kondisinya pada saat apa gitu. Karena kalau kita tahu konteks ayat itu turun, itu nanti kita beda memahaminya gitu ya. Makanya kenapa ya orang tuh belajar tafsir ya, karena kita misalkan kita nggak tahu nih konteks ayat ini turun kapan. Kita baca gitu. Oh iya, iya. Ketika kita tahu konteks kapan ayat itu turun, makanya orang nggak akan sembarangan menghukumi sebuah sebuah ayat gitu ya. Karena itu konteks ayat itu saat itu turun pada saat kondisinya seperti apa. Gitu mungkin Mbak Habibah satu ayat aja sehari di Tadaburi ya. Mulai dari juz 30 aja sih ya. Kalau mau sekarang itu Ustaz Saiful Bahari bikin tuh Tadabur tafsir Tadabur ya beliau bikin juz 30. Beliau itu doktor ini ya, dokter tafsir dari Al-Azhar. Saya juga ngikutin beliau. Nah, beliau tuh bikin buku Tadabur juz 30. Kalau kita belum bisa Tadabur sendiri, kita baca buku aja Tadaburnya para ulama. Nanti insya Allah bisa eh, lama-lama kita bisa Tadabur lah gitu ya sendiri. Oh iya, Quran review tuh bagus-bagus juga. Quran review tuh ini ya, punya teman saya juga. Kayaknya orang orang Jogja ada yang punyanya. Bisa dilihat Quran review. Mungkin waktu itu sempat ada yang kontroversi tuh. Karena ya namanya juga konten ya. Pasti ada yang kontroversinya aja. Banyak ya, di Indo juga sepertinya banyak yang konsen ke Al-Quran ya. Siapa ya kalau usah di Indo ya? Kurang tahu saya. Misalnya tafsir ya, kebanyakan kajiannya ya. Kajiannya tafsir ya. Oh, kalau di luar ya teman. Tapi teman-teman bisa pilih ini, soal. Bisa pilih apa nanti sukanya ustadz siapa bisa juga ngikutin beliau gitu ya. Siapa ya? Deli ya? Deli Raisen silahkan Del. Annyeonghaseyo. Lagi di Korea ya. Bisa ini ya? Nggak bisa ya? Bentar, bentar, bentar. Itu di ini. Oke, Eh, ya. Udah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salah. warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Iya, Ustazah mau nanya. Jadi kan sebenarnya kita bisa ideal gitu ya. Tadi ketika kita murojaah, terus murojaahnya pakai hati. Ketika kita beneran mau murojaah gitu. Maksudnya dalam keadaan duduk dengan nyaman gitu. Tapi kan sebagai perantau gitu ya, kita ngapa-ngapain kan sendiri gitu ya. Nah, kadang ada di mana kita tuh murojaah ya sambil benar-benar apa namanya lipat baju gitu. Terus kayak memasak. Nah, tapi kan kadang kalau dalam keadaan gitu bener-bener kayak ya udah murojaahnya tuh ngaji aja gitu. Maksudnya gimana ya? Kayak nggak kepikiran, paham nggak? Jadi kadang kalau misalkan lupa tuh kayak ih tiba-tiba aku di ayat apa ya gitu. Nah, terus aku pernah dengar juga kan kajian katanya ketika kita berquran terus kayak hati kita tuh bener-bener kemana-mana gitu. Kita
kayaknya nggak beradab sama Quran gitu. Nah, konteksnya tadi kan kita banyak aktivitas gitu ya. Mungkin ada waktu-waktu di mana kita benar-benar yang murojaah untuk benar ngasih waktu murojaah, tapi kayak pengen juga untuk ngelakuin apa namanya sesuatu yang lain sambil murojaah juga gitu. Meskipun tidak ideal. Nah, menurut Ustazah Umi tentang ini gimana pandangannya dan mengingat tadi ada orang berpendapat bahwa kalau misalnya kita kayak apa namanya mengaji atau baca Quran kayak gitu kurang beradab gitu. Nah, ya, terima kasih ya Del pertanyaannya. Ini sebenarnya ada dua mazhab ya, saya juga pernah dengar. Ada yang beneran strict banget kalau gitu. Kalau ada tilawah, even ya kita dengerin murotal ya, itu harus benar disimak gitu. Itu tuh mereka dalilnya yang ini. Faida Al-Quran, bukan bukan. La'allakum turhamun itu apa ya depannya? Fastami'u lahu, yang benar-benar suruh disimak gitu kan, supaya kamu mendapatkan rahmat gitu. Nah, kalau misalnya kita tidak menyimak Al-Quran itu dengan baik, meskipun itu ini ya, tilawah ini ya, kayak YouTube atau eh, MP3 udah nggak ada sekarang ya. Kita mesti dengerin tilawah orang gitu ya, itu tidak disimak dengan baik. Menurut pendapat yang ini, itu nggak boleh gitu. Karena di situ Allah nyuruhnya fastami'u lahu. Beneran harus apa ya, disimak gitu ya dengan baik supaya kamu mendapatkan rahmat. Jadi orang yang mengabaikan kayak cuma dijadikan tilawah daripada dengerin musik misalnya, kan diganti tilawah gitu, tapi tidak didengarkan baik-baik gitu ya. Nah itu mazhab pertama, beliau tuh melarang yang seperti itu gitu. Kalau nggak disimak dengan baik, mendingan nggak usah didengerin tilawahnya. Nah itu saya pernah dengar juga mazhab pertama. Tapi ada juga mazhab yang kedua, ya daripada yang didengerin musik dan lain-lain gitu ya mendingan diganti sama tilawah gitu. Karena seenggaknya ya at least gitu, mungkin ada yang nempel di telinga kamu gitu loh. Meskipun kamu nggak menyimak banget. Jadi itu ada dua mazhab sebenarnya. Ya udah teman-teman pilih mazhab yang mana gitu itu aja. Itu kan perkara apa ya? Hal-hal yang beda pendapat itu nggak usah dibentur-benturkan kalau saya gitu ya. Setiap orang tuh punya beda pendapat ya kita mau yang ambil yang mana pendapat kita. Mungkin kalau saya sendiri ya. Kalau saya sendiri ada masa ketika memang murojaah itu tuh tidak menghadirkan hati istilahnya gitu mungkin ya. Kayak udah tilawah aja gitu. Misalkan teman-teman kalau yang biasanya hafalannya udah lancar banget, justru malah itu nggak ada loh ininya. Bener nggak? Misalnya lagi murojaah juz 30, karena merasa udah lancar banget kayak, udahlah, udah gitu. Tapi justru ketika murojaah yang nggak lancar, kayak kita lebih hati-hati aja nggak sih? Kayak lebih, aduh, abis ini ayatnya apa ya? Kayak kita lebih menghayati juga biasanya ceritanya. Misalnya di surat Toha tuh ya, misalnya nggak lancar nih surat Tohanya. Pasti tuh kayak, aduh abis ini musanya kemana nih? Kita malah lebih, apa ya, ngegambarin peristiwa itu gitu. Karena di situ hafalannya nggak lancar. Tapi jus 30 karena udah lancar banget malah udah ya udahlah udah lancar gitu. Kadang kita kurang menghadirkan hati di situ. Itu yang saya alami ya. Itu pernah disampaikan juga sih sama Ustaz Deden waktu itu. Kenapa katanya kalau yang hafalannya lancar malah kamu nggak bisa menghadirkan hati di situ gitu karena kamu tuh udah nggak fokus ke situ lagi gitu. Justru kalau hafalannya nggak lancar kamu lebih berhati-hati gitu. Malah malah apa ya? Memvisualisasikan ayatnya gitu ya. Ya Allah itu kenapa juga kayak gitu ya. Nah, kalau saya gini, mungkin ada eh, satu momen gitu ya, kita memang murojaahnya itu disambi ya, sambil ngepel dan lain sebagainya. Itu which is itu bagus juga gitu. Sambil masak gitu ya. Saya pernah juga lah melakukan seperti itu gitu ya. Nah, itu biasanya apa coba? Surat apa yang biasa kita murojaah ketika melakukan aktivitas? Itu pasti yang lancar kan? Nggak mungkin kita yang nggak lancar dipakai nyetrika, itu bisa gosong bajunya. Gitu ya, masak sambil baca ayat murojaah ayat yang gak lancar tuh nggak mungkin kita pasti nggak berani juga karena nggak lancar. Biasanya jus yang kita murojaah itu disambi dengan aktivitas lain itu karena jus itu kita udah yakin, udah hakul yakin 100% kita sangat percaya diri itu lancar banget. Nah, ketika murojaah di lain kesempatan yang itu kurang hakul yakin, nah biasanya kita tidak akan menyambi itu dengan aktivitas yang lain kayak gitu ya. Nah, berarti mungkin pada saat kita ingin menghadirkan hati, ya cobalah pada momen yang lain gitu loh. Pada saat momen kita murojaah dengan serius menghadap kiblat gitu ya. Berwudu menghadap kiblat dengan pakaian yang rapi. Nah, di momen itu mungkin atau mungkin teman-teman bisa pergi ke masjid ya. Di saat itu momen kita menghadirkan hati. Kalau kalau bisa dua-duanya yaitu ya alhamdulillah gitu ya. Tapi jujur saya belum bisa kalau sambil masak tilawah juga menghadirkan hati. Kayaknya saya fokusnya ke masakan deh.
gitu ya. Jadi teman-teman bisa ngambil dua momen itu, maksudnya ada momen ketika dengan aktivitas yang lain dan momen yang emang kita beneran serius aja gitu loh, tidak disambi dengan aktivitas yang lain kayak pergi ke suatu tempat lah, emang saya pokoknya mau duduk 1 jam memuliah gitu. Nah mungkin di momen itu bisa benar-benar menyiapkan energi untuk mentadaburi gitu ya, menghadirkan hati. Mungkin itu gitu ya. Ada yang bertanya lagi? Bu Ina ya, Mbak. Bu Ina, silakan Bu Ina. Ya, baik Ustazah, jazakallah khair. Afwan, nggak bisa video, udah malam di sini. Oh iya, udah malam banget. Pertanyaan saya, Ustazah ada dua, tapi saling nyambung insya Allah. Tadi udah Ustazah menyampaikan bahwa tadabur itu kita bisa apa, bisa melihat dari, bisa membaca dari Quran yang penjelasannya kayak jelas gitu di situ. Bisa kita tafsirkan tanpa butuh penjelasan gitu. Nah, saya mau bertanya nih tentang apa eh, di surat At-Taubah ayat 41 ya, yang infiru khifafa wa thiqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah itu ya. Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Itu kan di sini konteksnya lagi perang Jihad ya ya. gitu. Iya. Iya, lagi perang gitu. Nah, sekarang tuh saya kayak nyambungin tuh ke kalau kita lagi murojaah itu kan kadang-kadang kan lagi malas banget gitu. Ziyadah juga gitu kan. Mau hadir ke kelas juga kadang-kadang kalau kita belum terlalu siap itu juga ada rasa berat gitu. Apakah boleh kan ditafsirkan ke situ? Kemudian terus kita ambil menagih janji Allah gitu ya. Ini yang lebih baik bagimu. Kemudian gimana kalau misalnya dalam kondisi seperti itu kita tetap murojaah gitu kan, berarti murojaahnya tuh nggak kayak setengah hati jadinya gitu, kayak rada-rada kepaksa gitu, karena kan di teman murojaah harus store satu 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 2 halaman ya gitu, Iya, 2 halaman sehari atau 2 atau 4 halaman seperti itu gitu, padahal kan dalam hati tuh lagi nggak ikhlas banget gitu. Apakah itu nggak ikhlas mengurangi dalam. nggak ikhlas banget nih gitu, tapi karena udah sign up jadi ya mau nggak mau gitu. Gimana Ustazah Afwan? Itu aja. Baik. Tadi ya Ingfir, ya itu kan kalau kita baca kisah kita sebelumnya Al-Anfal sama At-Taubah itu emang kita tentang perang ya. Itu nggak apa-apa, Bu Ina, kita bawa konteks itu ke konteks belajar karena sebenarnya mungkin banyak ulama juga yang membahas bahwa jihad sesungguhnya itu jihad melawan diri sendiri gitu kan. Jadi konteks itu bisa dibawa ke konteks kita belajar atau menghadapi eh, apa ya, tekanan-tekanan lainnya lah gitu ya. Baik itu untuk berangkat belajar, berangkat untuk eh murojaah dan lain sebagainya. Jadi ayat itu bisa dibawa ke konteks itu gitu ya. Berangkatlah kamu, belajarlah kamu, berperanglah kamu, murojaahlah kamu baik dalam keadaan berat maupun ringan. Ya. Nah, terus selanjutnya saya ada yang tadabur nggak nih yang nanya? Ada ya? Nggak ada ya? Oh, mungkin saya nambah gini ya. Teman-teman gini, kita itu kalau semakin banyak input itu, berarti outside, kalau inputnya banyak, ya ilmu yang kita atau yang kita baca itu banyak, pasti yang keluar itu juga banyak ya. Mungkin ini berdasarkan pengalaman ya. Dulu juga sebelum saya belajar tafsir itu saya nggak baca tafsir juga. Jadi ketika saya tadabbur dia udah segitu-gitu aja gitu saya dapatnya. Tapi ketika saya masuk jurusan tafsir, otomatis mau nggak mau saya harus baca kitab tafsir gitu ya. Nah ketika input bacaannya itu banyak, tadabburnya itu jauh lebih kaya gitu. Karena kita baca pendapat ulama ini gitu. Jadi lebih kaya aja tadabbur kita. Itu tambahan yang tadi gitu ya. Jadi memang kalau teman-teman ingin serius tadabbur gitu ya, maka bacaan untuk menunjang ke proses tadabbur itu juga bisa ditambahin gitu ya. Buku tafsir atau buku tadabbur yang lebih ringan. Terus tadi Bu Ina ya. Nah, sebenarnya Bu Ina ingfiru khifafan wa thiqalan. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan ringan maupun berat. Nah, sebenarnya di sini ya, saya pernah baca juga tafsir atau tadaburnya gitu. Apakah orang yang berangkat berjihad itu, menurut teman-teman itu, maksudnya kalau didasarkan pada ikhlas gitu ya, belum belum tentu yang ringan ke sana itu ikhlas gitu loh. Saya kayaknya saya baca konteks ini nih. Konteksnya itu dalam rumah tangga kayaknya. Baca bukunya Ustaz Salim Mafilah ya. Beliau itu mengaitkan dengan itu. Jadi kan
berangkatlah kamu baik dalam keadaan ringan ataupun berat, gitu. Maupun ikhlas atau enggak gitu loh. Kamu berangkat aja jihad. Nah, beliau tuh di sini beliau menganalogikan gitu ya. Ada orang-orang yang berangkat jihad itu dia ya udah ringan gitu, ikhlas gitu. Katanya karena di rumahnya misalnya istrinya cerewet nih, gitu ya. Jadi udah pergi aja, jadi semangat gitu jihadnya karena ninggalin istrinya. Itu kan ringan buat dia gitu kan. Jadi konteks ringan bisa beda persis kalau kata beliau nih ya. Terus ada juga yang berangkat jihad itu keadaan berat karena meninggal anak-anak yang solehah, misalkan istri yang soleh itu kan jadi berat banget gitu. Beliau merasa berat. Yang kedua kan beliau merasa ringan tapi dalam tanda kutip tuh kayak kayak buruk gitu loh. Karena ya udah mendingan aku keluar rumah lah jihad gitu daripada di dalam rumah. Karena misalnya mungkin istrinya kondisi rumahnya nggak baik. Jadi artinya ketika ringan dan berat itu nggak bisa diukur dengan ikhlas gitu loh. Ada orang yang itu juga ringan, tapi sebenarnya mungkin gimana ya? Apa ikhlas, kadar ikhlas itu kita yang bisa menentukan ya. Itu kan hati nih, kita nggak bisa saya even saya ya nggak bisa menilai gitu teman-teman yang perjuangannya berat untuk ikut program ini apakah ikhlasnya lebih banyak daripada orang yang ringan-ringan aja gitu saya kayaknya tantangannya nggak terlalu banyak gitu kan tidak bisa menilai keikhlasan itu dilihat dari berat dan ringannya seseorang untuk ikut program ini atau ikut murojaah itu gitu ya itu ikhlas itu amalan hati yang hanya tahu kita dan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Tapi kan konteks ayat itu tuh kayak paksaan gitu lah gitu ya. Kamu mau merasa ringan, mau merasa berat, yaudah pokoknya kamu jalan aja gitu. Pokoknya kamu jihad aja gitu. Tidak di situ tidak ada konteks nggak ngebahas mah ikhlasnya gitu loh. Aku ringan tapi nggak ikhlas, kayaknya nggak usah berangkat kali ya. Karena aku nggak ikhlas nih gitu. Atau aduh berat banget. Ini berat sih, tapi saya ikhlas. Ya udah saya berangkat misalnya. Jadi di situ tuh nggak ada pembahasan konteks ikhlas, gitu ya. Jadi konteksnya di situ pokoknya suruh berangkat. Kamu mau berat, mau ringan, kamu mau susah, mau enggak, pokoknya kamu berangkat aja dulu. Ya itu juga mungkin, ya sama kayak murojaah gitu ya. Eh apa ya, ziyadah ya konteksnya tadi ya Bu Ina ya. Ya ziyadah sama gitu ya. Pokoknya ya udah kamu ziyadah dulu. Karena kadang kita tuh apa ya harus ada kalau kita termasuk orang yang harus punya sistem untuk memaksa diri kita, ya berarti kita kita mengetahui kita tuh kalau nggak pakai sistem, kita nggak konsisten misalnya. Ya udah kita ikuti sistem itu, makanya baik dalam keadaan ringan ataupun berat, saya komitmen untuk mengikuti sistem itu. Gitu. Ya itu perkara, ternyata 2 halaman ini saya gak ikhlas nih gitu. Ya, itu perkara urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut saya gitu Bu Ina, jadi jangan jangan merasa ini hafalannya gimana gitu. Jadi mungkin itu sih lebih ke gimana ya tadi Bu Ina apa ya ininya? Jadi lupa saya. Bu Ina masih ada nggak? Soalnya Bu Ina tuh lagi udah jam 12 malam kalau di sana kayaknya. Lebih ini ke ini ya. Gimana Bu Ina? Lupa lagi saya konteksnya apa ya tadi. Oh iya nggak bisa unmute ini ya. Apa? Oke. Bisa nggak Ustaz ada dengar ya? Iya, Iya, tadi Ustaz. Tadi ya. Ah, kepaksa. Jadi ya udah ngerjain aja kayak gitu. iya, iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Makanya itu, di situ kan konteksnya nggak ada pembahasan ikhlas ya, di ayat itu ya. Pokoknya berat, Hmm, ringan, lakuin gitu. Gitu aja udah. Perkara ikhlas nanti kita dan nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Iya, gitu aja. Ini gara-gara dipaksa sistem nih, saya sebenarnya nggak ikhlas gitu. Nah, itu perkara ikhlas itu bab berikutnya. Ini bab Tapi ini ini memang adalah, iya, Ustaz. Tapi memang dalam perjalanan itu biasanya sih memang ada naik turunnya ya, ada saatnya iya, iya, betul, betul. kayak semangat, ada saatnya ya turun. Iya benar, memang harus dengan sistem seperti itu, kayak dengan teman murojaah seperti ini kita jadi kayak diarahkan gitu Ya, mungkin ini untuk ya, stay paksa. on the track. Ya, paksa hingga biasa itu sih mungkin Bu Ina. Kita tuh kayak nemuin ini ya, kita pengen nemuin satu form aja buat diri kita gitu. Kalau kita udah terbiasa, Hmm, mungkin nanti kita bisa ya udah pergi sendiri gitu. Istilahnya kan ada juga orang kayak gitu ya. betul betul. Mungkin itu sih. Jadi nanti insya Allah perlahan ikhlas bisa menemukan keikhlasan itu Bu Ina insya Allah. Amin. Oke, dari siapa Mbak ini nih? Gimana agar terhindar dari sifat ria, ujub dan semisalnya? Karena merasa hafalan sudah banyak. Kita harus tahu ilmunya ini ya.
Saya pernah tadabbur ayat ini tentang sombong dan ria itu gitu ya. Karena tidak bisa dipungkiri ya, setan itu pasti kalau kita nggak lancar-lancar, bisikannya tuh beda ya. Udahlah kamu nggak lancar-lancar terus, jangan usah datang ke halaqah gitu. Kalau kita yang lancar nih, bisikannya juga beda. Kamu keren banget nih, murid paling rajin, paling on time, paling itu juga bisikan dari setan. Jadi kita merasa diri kita lebih baik dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Nah, kita itu bisa tadabbur ayat ini yang iblis itu ya. Qala ana khairum min, tentang kita merasa diri kita jauh lebih baik dari orang lain. Itu yang menjadikan setan itu kan nggak mau bersujud kepada Nabi Adam ya, karena merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Dan itu yang menggelincirkan setan menjadi ya makhluk paling 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 inilah, ya makhluk paling apalah gitu ya, sebutannya apa ya, makhluk syaitan. Dia akan masuk neraka gitu. Sekarang ya teman-teman. Jadi bisa kita bayangkan ketika kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain, ya kita memiliki sifat iblis itu gitu loh. Sementara kita lihat yang kebalikannya dengan sifatnya Nabi Adam. Nabi Adam melakukan kesalahan, Nabi Adam bertobat, mengakui dirinya salah, Nabi Adam menjadi manusia yang paling mulia gitu ya dari pertobatannya itu. Sementara si iblis ini dia merasa dirinya paling baik, merendahkan yang lain, akhirnya dia menjadi makhluk yang paling hina gitu ya. Nah kita pasti nggak pengen kan jadi orang bagian dari ya mungkin ingat ke situ aja sih. Kalau udah merasa diri kita, tips dari saya itu kita melihat ke dalam diri kita. Kita ini siapa dulu gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Saya ngikutin beliau. Karena beliau itu ketika di mimbar ya, ketika di mimbar terus pakai baju apa? Ya Khulafaur Rasyidin lah gitu ya. Nah, di kisahnya itu dikatakan Umar itu di situ ada sedikit kesombongan gitu. Nah, habis itu Umar nangis pas di mimbar itu. Terus ditanya kenapa Umar nangis gitu. Tadi itu ada sedikit kesombongan dalam diri aku. Terus setelah itu beliau mengingat dirinya. Dulu aku ini siapa gitu? Aku cuma pengembala gitu. Maksudnya dari perekonomian yang ya cuma seorang pengembala gitu. Sampai Allah menaikkan derajat beliau sebagai seorang Amirul Mukminin dengan Islam gitu ya. Mungkin jadi ketika kita ya sedang ada rasa ria, ujub dalam diri kita, coba ingat dulu kita ini siapa. Saya ngikutin tipsnya dari Umar itu, ngikutin dari kisahnya Umar. Saya itu ngebayangin juga siapa ya. Saya itu cuma orang kampung gitu, yang tinggal di kampung gitu. Kalau Allah nggak kasih saya kesempatan untuk berinteraksi dengan Quran ya, mungkin saya nggak akan ketemu sama orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang visi misi hidupnya tuh udah ngebahasnya tuh dunia akhirat gitu ya. Dulu saya masih capek-capek banget. Jadi saya mengingatkan diri saya dulu, saya itu siapa gitu. Sampai kalau Allah nggak kasih kamu hidayah, kesempatan untuk belajar Quran, kamu tuh mungkin sekarang cuma jadi apa doang. Mungkin kayak gitu kali ya. Itu tips dari saya, Mbak. Kalau sudah mulai ada rasa kesombongan dalam diri. Ditadaburi aja yang kisah iblis itu, kalau anak khairumin itu ya. Izin bertanya, kadang semangat kita naik turun dalam murojaah, lalu ketika saya bekerja sebagai karyawan yang full pagi dan sore, pulang kerja, bagaimana cara menguatkan? Ya, terima kasih Mbak Lutfi. Sebenarnya saya tuh ya ketika saya ngajar Quran misalnya, terus saya tuh punya murid ya, punya karya, dan beliau tuh karyawan misalnya. Saya tuh dulu pernah punya juga yang dia kerja di lab farmasi kayaknya ya. Beliau tuh kayak cuma ada waktu 10 menit kayaknya untuk rest gitu, istirahat. Terus dia tuh eh, setoran di 10 menit itu yang masih pakai pakaian ini loh, pakaian kerjanya sebagai seorang yang ngeracik obat itu di pabrik tapi ya bukan apoteker ya. Di situ tuh saya malah terharu ya, kayak ya Allah saya bisa nggak ya kayak gitu misalnya di tengah waktu dia yang sangat sempit itu gitu ya, karena dia memprioritaskan untuk hafal Quran gitu. Ada juga kayak dokter perawat gitu ya, misalnya ada waktu, misalnya lagi nggak ada pasien nih, ya tentu aja ini nggak boleh pakai waktu kerja ya teman-teman. Kita sebagai seorang muslim juga nggak boleh waktu kerja kita dipakai untuk misalkan setoran nih, kecuali itu waktu istirahat. Itu zolim jadinya ya, nggak ini kita apa, kita juga harus menunjukkan kita punya etos kerja yang baik gitu sebagai seorang muslim. Itu tentu aja di waktu waktu istirahat gitu ya. Nah saya tuh selalu kagum sama mereka gitu di tengah kesibukan yang sangat luar biasa, tapi benar-benar memprioritaskan untuk tetap setoran gitu ya. Atau misalkan lagi di mobil atau dia lagi bawa motor, dia melipir dulu lah ke masjid apa nyari masjid gitu, tetap bisa setoran. Itu memberikan
motivasi juga sebenarnya untuk saya ya, sebagai seorang guru Quran mungkin di sini kayak mereka itu beneran menyiapkan waktunya gitu. Maksudnya itu tetap mau konsisten eh, kan ini ya, gitu ya. eh Gini Mbak, kalau ini mungkin kalau udah siang itu kan pada subuh ya, makan udah kerja tuh sampai sore, nah itu udah capek ya. Makanya waktu yang terbaik yang bisa dibaca Quran ketika kita memang nanti full time di siangnya itu adalah sebelum subuh. Oke, makanya kenapa perintah untuk ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nah itu sebenarnya di situ kan disuruh juga waratilil Qur'ana tartila, disuruh baca Al-Quran dengan tartil gitu ya. Karena tadi kan disampaikan Al-Quran itu keberkahan ya. Jadi ketika sebelum kita memulai hari itu, dengan kita membaca Al-Quran, Qiyamul Lail, terus kita bermurojaah pada saat kita Qiyamul Lail, sebenarnya kita sedang mengumpulkan amunisi gitu untuk menghadapi hari-hari itu. Ya saya walau alam ya, mungkin mungkin berat ya. Tapi ya eh, itu apa? Tapi pada kenyataannya itu yang diperintahkan di dalam Al-Quran gitu. Kenapa Rasulullah juga disuruh Qiyamul Lail? Karena siangnya disuruh dakwah gitu ya. Kaulan sakila itu perkataan yang berat kamu harus nyampein ke kaum kamu. Jadi qiyamul lail dan membaca Al-Qur'an pada saat di sepertiga malam itu adalah amunisi untuk kamu menjalani hari. Jadi memang mau nggak mau ya kita harus bangun di sepertiga malam itu gitu ya. Terus kita meluangkan waktu untuk murojaah di sepertiga malam. Apa tuh ayatnya? Waratil nisfahu aw ingkus minhu qal auzid alaihi waratil inna samulki alaika. Yang di situ dibilang kalau dibaca di waktu itu kamu akan khusyuk gitu. Karena itu di sebelum subuh itu ya, di sepertiga malam. Ya, jadi mungkin apa ya, nasihatnya buat saya pribadi juga gitu ya. Kalau kita tahu kita akan menjalani hari yang sangat berat ya, entah itu kerja sebagai mahasiswa, untuk berqiyamul lail, untuk banyak-banyak bertaamul bersama Quran di waktu-waktu tersebut. Karena itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan itu yang Rasulullah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad. Dan perintah itu untuk kita juga sebagai seorang hamba. Mungkin bisa waktu di sepertiga malam itu bisa dimanfaatkan ya, Mbak ya. Saya Allah alam ya gimana kondisi Mbak-mbak mungkin beda-beda ya. Tapi ya sebisa mungkin mungkin kalau kalaupun mepet subuh ya diusahakan bisa bangun dan di situ bisa kita bersama Al-Quran. Oke, oke. Apakah rutin murojaah bisa mengusir jin dalam diri? Aduh, ini harusnya nanya ke Ustaz Faizal nih, bukan ke saya. Apa indikasi kita perlu rukiah? Kalau indikasi kita perlu rukiah, saya nggak tahu ya, Mbak ya. Karena kan saya pernah baca katanya kita nggak boleh minta rukiah ya. Walau saya tidak mendalami di bidang rukiah perukiahan ya, tapi eh, setahu saya memang ketika kita merukiah seseorang itu kan memang ada beberapa ayat yang dibacakan ya. Itu misalnya ada ayat-ayat pilihan kalau teman-teman di YouTube itu ada ini ada rangkuman kayak rukiahnya Ustadz Faizal saya pernah dengar juga. Nah itu memang ada beberapa ayat-ayat pilihan gitu yang berkaitan dengan jin dan lain sebagainya itu isinya ya. Nah dan ternyata pas saya ini juga apa dengar YouTube-nya Ustadz Faizal itu ketika kita merukiah seseorang itu tuh nggak bisa bacaannya dengan bacaan yang nggak sempurna gitu. Kalau teman-teman dengar rukiahnya Ustadz Faizal itu tuh bacaannya sempurna. Terus itu tuh kayak nadanya itu beda gitu menurut saya. Jadi bukan yang misalnya ada orang kesurupan kita datang kita bacain Al-Baqarah tapi kita bacanya Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raib. Nggak kayak gitu. Bacaan rukiah tuh nggak seperti itu. Dia suaranya tuh lantang kalau teman-teman dengar ya di YouTube-nya. Dan salah satu syaratnya tuh seperti itu ternyata. Jadi kalau kita merasa ada yang tidak baik-baik saja dalam diri kita, mungkin bisa jadi ada jin dan lain sebagainya, kita bisa membaca Al-Quran secara mandiri ya. Karena ada yang pernah bilang juga sih katanya ruqyah terbaik itu dengan ruqyah diri sendiri ya. Kalau kita bisa melakukan itu sendiri ya, tafadhol gitu ya silakan. Tapi diperhatikan juga bacaannya itu bukan bacaan yang ngebut-ngebut gitu, tapi dengan bacaan tahqiq gitu. Kalau teman-teman perhatikan ya, coba deh dicek di YouTube-nya Ustaz Faizal. Itu bacaannya beneran tahqiq, tajwidnya sempurna gitu ya. Karena kayaknya pernah ada cerita deh, ada yang ngerukiah bacanya nggak baik. Terus yang kesurupannya bilang salah itu bacanya gitu.
Saya kan pernah baca deh ceritanya. Tapi itu anekdot aja kali ya. Malah dibenerin sama si jinnya itu gitu. Ini kamu salah nih baca ayat kursinya gitu. Karena tajwidnya nggak sempurna gitu. Jadi gitu ya, Mbak Tita. Saya kurang tahu kalau indikasi apakah harus duduk ya. Tapi kalau Mbak merasa memang ada sesuatu hal yang tidak baik-baik saja dan ini indikasinya ke hal-hal ke arah sana, mungkin bisa ditanyakan ke yang lebih ahli di bidang itu. Tapi ya secara pribadi ya, kalau kita membaca Al-Quran, baca zikir pagi dan petang itu juga bagian dari penjagaan diri kita dari gangguan jin ya. Karena itu kan ada riwayatnya juga ya, Rasulullah itu baca yang Anas, Al-Falaq sebelum tidur gitu ya. Itu juga ada riwayat-riwayat. Tapi mungkin kalau misalnya gangguannya memang berat, mungkin baiknya ya dikonsultasikan ke ahli. Biasanya baca Al-Baqarah sih ya, Mbak ya. Tapi dengan bacaan tadi ya, yang tartil, dari Mbak Nani, anak saya masih toddler. Anda masih sangat boleh temani bermain dan aktivitas mungkin seringnya membuat saya ragu apakah sudah saatnya saya mulai menghafal Quran. Karena kadang sangat susah membagi waktu, kadang saya malah uring-uringan ke anak saya karena tidak punya cukup waktu untuk menghafal dan murojaah. Sebenarnya ini harusnya nanya ke yang udah punya bayi kali ya, Mbak ya. Karena saya belum punya bayi toddler, jadi saya takutnya nggak relate nanti jawabannya gitu ya. Jadi apakah, mungkin saya jawabnya yang ini ya. Apakah sudah saatnya mulai menghafal Quran? Kalau misalkan pernah punya hafalan ya, dalam kondisi yang masih riweh mungkin sama anak-anak ya, mungkin ada baiknya murojaah dulu aja gitu. Kita memastikan hafalan lama kita. Kadang tuh kenapa ya kita tuh tidak memandang hafalan lama itu ya itu juga bagian dari kalau penjagaan itu meningkatkan kualitas hafalan gitu loh. Nggak mesti selalu nambah terus gitu loh. Ketika kita murojaah terus hafalan lama kita, ya itu juga kita sedang dalam rangka meningkatkan kualitas hafalan kita gitu. Kalau kita rasa kayaknya waktunya belum bisa nih untuk nambah hafalan lagi, ya kita bisa memaksimalkan waktunya hanya untuk murojaah aja gitu, meningkatkan kualitas uh, hafalan yang sudah kita punya sebelumnya. Terus kan kayaknya mungkin nanti apa ziadahnya lagi kalau anaknya udah mungkin bisa dilepas gitu ya. Kalau sekarang masih aktif-aktifnya apa masih butuh perhatian ibunya gitu ya. Ya udah mungkin saat ini Mbak fokus murojaah dulu aja nggak apa-apa gitu ya. Terus murojaah ya sebisanya mungkin gitu ya. Mungkin yang harus kita pahami juga ya teman-teman semuanya ibu-ibu, kita kan punya banyak peran ya di sini ya. Sebagai anak, sebagai ibu, sebagai istri, ada yang sebagai mahasiswa, sebagai orang tua gitu ya. Saya tuh ingat juga pesan besar saya gitu ya. Maksudnya jalan untuk menuju surga itu banyak gitu loh. Bukan cuma dari jalan penghafal Quran. Bukan berarti nggak boleh penghafal Quran ya. Saya pengen ngasih tahu aja. Karena nggak semua sahabat itu juga hafalin Quran. Nggak semua sahabat itu hafal 30 juz. Enggak. Tapi memang Allah Rasulullah itu memuliakan juga orang yang hafal Quran. Karena yang syahid di Badar itu kan, yang pertama kali disolatkan itu yang hafalannya paling banyak. Itu yang menunjukkan bahwa Rasulullah aja memuliakan. Tapi banyak juga para sahabat yang tidak kalah mulianya gitu ya, mereka punya hafalan Quran pastinya, tapi nggak selesai, maksudnya nggak hatam. Nah, ini yang perlu kita pahami juga kadang. Mungkin kadang Allah tuh ngasih melebihkan kita ya. Misalkan nih, saya dulu tuh contohnya gini, misalnya seorang dokter. Mungkin beliau emang nggak selesai hafalannya 30 juz ya, tapi dedikasi beliau dalam membantu pasien gitu kan. Itu juga bagian dari amal soleh beliau gitu loh. Yang tidak bisa saya dapatkan gitu sebagai seorang guru Quran gitu. Tapi itu amal beliau di bidang yang lain gitu loh. Nah, jadi ketika Mbak siapa tadi sekarang sedang apa anaknya lagi aktif-aktifnya ya, butuh penjagaan yang ekstra mungkin ya sehingga waktunya banyak terkuras ke sana. Ya udah, itu tuh udah jadi amal soleh Mbak sendiri gitu. Yang saya nggak bisa dapetin amal soleh itu gitu untuk sekarang ya. Jadi setiap kita tuh pasti Allah kasih apa ya peranannya masing-masing lah gitu ya. Kalau misalkan sekarang disuruh berperan jadi ibu yang full time dulu ya udah nggak apa-apa gitu. Mungkin di situ apa waktu untuk Qurannya jauh lebih sedikit ya udah nggak apa-apa gitu. Karena Mbak tuh awal solehnya jadi ibunya itu gitu. Tapi kalau misalnya single-single ini nggak ada excuse lah gitu ya. Apa anaknya juga nggak ada yang dijagain gitu. Kecuali anak orang doang misalnya. Nah itu ya itu beda lagi kasusnya gitu ya. Jadi kita nggak bisa menyamakan setiap kondisi orang tuh sama gitu ya. Saya nggak mau menyamakan itulah gitu kan.
Karena pasti beda kondisi Mbak Nani sama saya beda. Saya nggak harus jagain anak yang lagi aktif itu gitu. Jadi kalau saya misalkan beralasan sibuk, bla 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 gitu ya, itu kayaknya nggak make sense gitu. Kayaknya cuma alasan saya doang. Tapi kalau Mbak Nani kan sebagai seorang ibu yang lagi jagain anaknya, itu tugas utamanya kan di situ gitu loh. Nanti ya menyediakan waktu untuk berquran, manistata'tum lah, sebisa mungkin yang bisa dilakukan oleh Mbak Nani. Jadi jangan bandingkan dengan saya yang ya gak ada kerjaan ya, gitu ya. Mungkin waktu berquran saya jauh lebih banyak. Misalkan waktu berquran saya 5 jam, Mbak Nani 2 jam. Tapi Mbak Nani dapat pahala dari yang ngedidik anaknya itu, jagain anaknya itu ya. Jadi jangan berkecil hati lah gitu ya. Insya Allah selama masih eh, ada waktu lah ya. Pasti Mbak Nani juga ada, saya yakin mungkin sedikit, jadi ngerasa kayak belum maksimal gitu. Tapi Mbak Nani sudah maksimal menjadi seorang ibu di situ ya. Jadi Insya Allah gitu ya Mbak Nani. Mungkin cukup kali ya, udah banyak ya. Udah ya, Karomah? Mungkin Ya. udah ya. Nah, baik Ustazah, Masya Allah ya. Pertanyaannya banyak dan Alhamdulillah Ustazah Allah mampukan untuk menjawab pertanyaan dari ahwat semuanya. Dan jazakumullah khairan Ustazah sudah menjawab pertanyaannya. Dan semoga apa yang kita tadi simak, kita dimampukan untuk mengamalkannya. Ustazah mungkin acara rangkaian selanjutnya boleh memberikan closing statementnya atau menutup dari kajian yang Ustazah sampaikan. Dari saya ya. Ya, Iya, mungkin pada teman-teman semuanya, mari sama-sama kita membangun ya kebiasaan habit-habit kita bersama-sama di sini di teman murojaah ya. Dimulai dari konsisten dalam membaca atau konsisten dalam murojaah meskipun hanya 2 halaman atau 4 halaman per hari. Setelah itu sebagai seorang penghafal Quran ya, mari sama-sama juga kita meningkatkan level interaksi kita bersama Al-Quran. Tidak mencukupkan diri hanya murojaah gitu ya. Tapi kita naik level lah, sedikit demi sedikit ya. Mulai mentadabur, terus mulai juga baca tafsirnya mungkin gitu ya, seperti itu. Sehingga apa ya, kecintaan kita kepada Al-Quran itu ya jadi meningkat juga gitu ya. Jadi keberkahan yang kita dapatkan dari Al-Quran itu jauh lebih banyak lagi juga. Mungkin itu. Insya Allah nanti ada kajian tadabbur kayaknya di TM ya. Biar sama-sama kita belajar tadi. Itu aja Kak Rohmah. baik Ustazah, jazakumullah khairan atas apa yang saya sampaikan. Semoga kita selalu dikasih semangat di awal sampai akhir program ini dan terus selanjutnya. Kemudian ahwat semuanya, kita masuk ke acara selanjutnya yaitu tentang penjelasan program teman murojaah. Mungkin ahwat semuanya ada yang bertanya mekanismenya gimana ya, setorannya gimana. Mari kita dengarkan, simak bersama-sama dari Ustazah Miftah. Kepada Ustazah Miftah dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya teman-teman, izin menjelaskan tentang ini ya mekanisme setoran di teman murojaah. Udah kelihatan belum share screen-nya? Udah Ustazah. Oke. Ya, jadi teman Murojaah batch 14 ini insya Allah akan berlangsung dari bulan September sampai Desember 2025 ya. Jadi sekitar eh, 4 bulan. 4 bulan nggak nyampe, tapi 3 bulan lebih. Nah, apa sih program teman Murojaah ini?
Jadi, teman murojaah itu adalah sebuah upaya untuk mempertemukan muslimah penghafal Quran untuk berjuang bersama murojaah Al-Quran di tengah segala kesibukannya. Nah, ini dulu tuh didirikan oleh Ustazah Sumiati, Ustazah Umi, eh, dengan berangkat dari keresahan karena eh, ketika para penghafal Quran, terutama Ustazah Umi sebagai guru Quran, itu nggak punya tempat setoran gitu, karena biasanya menerima setoran dari murid-muridnya gitu. Tapi beliau sendiri agak kesulitan mencari tempat setoran gitu. Nah, jadi dilahirkanlah teman murojaah ini untuk mempertemukan para akhwat penghafal Al-Quran. Kemudian kami diajak sebagai fasilitator. Di teman murojaah ini sekarang ada beberapa orang fasilitator. Ada Kak Dewi, Dewi Atikoh. Kemudian ada Kak Dinda, saya sendiri, Miftahul Jannah. Kemudian ada Kak Vera, sama ada Kak Rohmah. Kemudian kita lanjut ke tata tertib. Nah, sebagai sebuah komunitas, kami ingin teman murojaah ini dijaga agar tetap tertib, kemudian juga aman bagi semua pesertanya, gitu. Yang pertama, kita usahakan untuk memiliki niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, beradab sesuai dengan adab penuntut ilmu dan penghafal Al-Quran. Kemudian yang ketiga, dilarang membagikan artikel, video, audio, atau sejenisnya ke dalam grup atau ke peserta secara personal yang tidak berhubungan dengan Al-Quran. Kemudian yang keempat, kendala yang berkaitan dengan proses murojaah dapat dikomunikasikan langsung kepada fasilitator. Selanjutnya, dan ini sangat kami tekankan, dilarang keras untuk menggunakan kontak peserta atau spam atau japri kepada peserta teman murojaah dengan tujuan komersial, pinjaman dana, dan sejenisnya. Nah, pelanggaran terhadap ketentuan pada poin yang kelima tadi dapat mengakibatkan peserta didiskualifikasi dan masuk ke dalam daftar hitam atau blacklist peserta teman murojaah untuk selamanya, gitu. Jadi ini sangat kami tekankan teman-teman. Kemudian yang ketujuh, tidak diperkenankan meninggalkan grup tanpa uzur syar'i. Dan jika qadarullah ada uzur yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan program teman murojaah, peserta harus izin pamit kepada partner murojaahnya dan juga kepada fasilitator sebagai salah satu bentuk adab penghafal Al-Quran. Kemudian yang terakhir, peserta yang tidak menyelesaikan program teman murojaah hingga batch berakhir, jadi kalau untuk batch 14 ini sampai nanti Desember gitu, kalau ada yang keluar di tengah-tengah, baik itu karena mengundurkan diri ataupun karena dikeluarkan sebab tidak dapat mengikuti program dengan baik, maka akan kami jadikan evaluasi untuk pendaftaran peserta batch selanjutnya. Kemudian kita lanjut ke agenda teman murojaah. Jadi kan ada dua pilihan, seperti yang sudah teman-teman pilih di awal, itu ada yang murojaah 5 juz, ada juga yang 10 juz. Kemudian kita bagi targetnya menjadi harian, pekanan, kemudian ada agenda 2 pekanan, bulanan, dan di akhir program. Untuk teman-teman yang 5 juz dulu. Target hariannya itu adalah setoran 2 halaman dengan teman murojaahnya. Nanti teman murojaahnya itu akan dibagi berdasarkan kesamaan waktu ketika teman-teman memilih di Google Form ketika pendaftaran. Kan misalnya ada yang memilih sama-sama jam 10 pagi gitu. Nah, itu akan kita pasangkan. Kemudian pekanan itu ada tasmi 10 halaman dengan teman murojaahnya. Jadi kan yang 2 halaman ini sudah dikumpulkan dari hari Senin sampai Jumat, ada 5 hari ketika weekdays. Kemudian di akhir pekannya itu dikumpulkan tasmi 10 halaman dengan teman murojaahnya. Kemudian setelah 2 pekan, itu nanti akan terkumpul 1 juz. Yang 1 juz ini akan dites juz dan sifatnya adalah akumulasi bersama fasilitator. Jadi misalnya ketika pekan kedua yang dites adalah 1 juz, kemudian ketika pekan keempat yang dites adalah 2 juz gitu, dan begitu seterusnya sampai pekan ke-8 misalnya udah 4 juz gitu. Kemudian ada agenda bulanan, kajian atau tadabbur Al-Quran seperti yang sudah disampaikan oleh Ustazah Umi tadi. Dan ketika di akhir program ada tasmi 5 juz bersama fasilitator dan uji publik 5 juz bersama
maaf, ini tasmi 5 juz ini bersama partner, kemudian uji publik 5 juz bersama fasilitator. Nah, itu untuk yang 5 juz. Untuk yang 10 juz sebenarnya sama prinsipnya, cuman targetnya jadinya dikali 2. Yang hariannya setoran 4 halaman dengan teman murojaahnya. Kemudian yang pekanan, karena ini dalam satu pekan sudah terkumpul 1 juz, maka ini diberikan sifatnya pilihan, apakah itu tasmi atau sambung ayat eh, 4 pertanyaan per juz dengan teman murojaahnya. Karena kalau misalnya ada keluangan waktu dengan partnernya masing-masing saling ridho gitu, boleh tasmi 1 juz. Jadi lumayan juga kan meluangkan waktu untuk 2 juz gitu. Tapi kalau misalnya dirasa waktunya kurang bisa, jadi silakan untuk sambung ayat. Kemudian 2 pekanan ada tes jus yang sifatnya juga akumulasi bersama fasilitator. Jadi pekan pertama tes jus 1 jus, pekan kedua 2 jus, berikutnya sampai akhir program. Bulanan sama, ada kajian atau tadabbur Al-Quran, kemudian di akhir program ada tasmi 10 juz bersama teman murojaahnya, dan uji publik 10 juz bersama fasilitator. Nah, mekanisme setorannya ini teman-teman kan sudah dibagi ke dalam grup-grup halakoh ya bersama fasilitator. Jadi nanti akan ada laporan harian. Untuk teman-teman peserta yang lama mungkin sudah familiar dengan sistem laporannya yang seperti ini. Ini untuk yang 5 juz, 1 harinya 2 halaman per hari, maksimal laporannya pukul 22 atau pukul 10 malam. Sedangkan untuk yang 10 juz, targetnya 4 halaman. Udah sama partnernya silakan dicentang gitu. Nah, kemudian teman-teman ini yang agak sedikit membedakan dengan batch sebelumnya, di mana kepesertaan sebagai anggota teman murojaah akan berakhir jika tidak setoran 5 kali dalam sebulan. Kalau teman-teman ingat, kalau di batch sebelum-sebelumnya itu kita mengeluarkan peserta itu ketika eh, tidak mengikuti agenda pekanan saja 3 kali gitu. Sedangkan saat ini kita ingin lebih menertibkan lagi, jadi agenda harian atau setoran harian juga menjadi perhitungan gitu. Jadi ketika dalam 1 bulan itu sudah 5 kali tidak setoran, baik itu setoran harian maupun pekanan gitu, itu eh, ketika nanti jumlahnya sudah 5 kali, maka akan dipertimbangkan untuk dikeluarkan dari teman murojaah. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan eh, kepada teman murojaah dalam beberapa batch ini. Yang pertama, murojaahnya dengan siapa? Apakah dengan ustazah? Ada ustazahnya gitu. Sesuai dengan nama programnya, ini namanya teman murojaah. Jadi kita setorannya dengan partner ya teman-teman. Adapun kami sebagai fasilitatornya menyambungkan atau menghubungkan antara eh, teman penghafal Al-Quran yang punya keluangan waktu untuk setoran di jam yang sama gitu. Kemudian jika teman murojaahnya susah dihubungi bagaimana? Nah, ini juga tadi yang seperti dijelaskan oleh Ustazah Umi, kita sih berharapnya teman-teman itu komunikasinya baik gitu ya. Jadi jangan ghosting ke temannya gitu. Dan kalau misalnya memang ada kendala, silakan dikomunikasikan ke fasilitator. Jadi nanti bisa dicarikan solusinya gitu. Kemudian, apakah boleh ganti teman murojaah gitu? Nah, ini secara normalnya tidak bisa ya teman-teman, karena sudah dipasangkan oleh fasilitatornya itu insya Allah dengan teman-teman yang dari pilihan waktu yang sama gitu. Jadi kalau misalnya ingin berganti sendiri, itu tidak bisa gitu, kecuali nanti ada hal-hal tertentu gitu. Kemudian bagaimana jika berhalangan ikut tes sambung ayat? Misalnya sambung ayat ini kan pekanan, misalnya teman murojaahnya tidak bisa gitu. Nah untuk sambung ayat ini kan kita berikan waktu, jadi hari Sabtu, Minggu, Senin, nah itu masih bisa gitu. Jadi kami berharap juga silahkan didiskusikan waktunya gitu, karena waktunya lumayan panjang sebenarnya gitu. Tapi kalau memang nanti benar-benar tidak bisa menemukan waktu yang pas gitu ya, silakan juga dikomunikasikan ke fasilitator.
Kemudian bolehkah tasmi pada waktu yang lain? Ini eh ini juga sebenarnya masalah komunikasi gitu ya. Nah, apakah itu nanti tasmi yang 1 juz, kemudian tasmi yang 5 juz di akhir, tasmi yang 10 juz gitu. Untuk tasmi yang 5 juz dan 10 juz itu paling memberikan waktu lumayan panjang gitu. Jadi silakan dicicil, misalnya dijanjikan dengan teman murojaahnya 1/2 juz per hari, 1 juz per hari gitu. Itu silakan. Kemudian, ah, eh, berdasarkan pengalaman dari kepesertaan teman murojaah batch-batch sebelumnya itu memang eh, seleksi alam ya teman-teman pasti ada aja yang keluar di tengah-tengah program gitu dan ada yang alasannya misalnya karena sibuk gitu karena ada kegiatan lain tidak bisa meluangkan waktu gitu. Sekali lagi ini sebagai pengingat bagi kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di dalam surat Toha ayat 2 ma anzalna alaikal qur'ana litashqa gitu. Allah eh, ini sebagai berita gembira sebenarnya kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada kita semua bahwa Allah mengatakan bahwa kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah gitu. Jadi harapannya dengan kita memprioritaskan agenda bersama Al-Quran, maka Allah pun akan memberikan keberkahan waktu. Maka Allah pun akan memperbaiki urusan-urusan kita begitu. Mungkin itu saja. Untuk selanjutnya, kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, nanti silakan saya kembalikan ke moderator, Kak Rohma, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustazah sudah memaparkan terkait penjelasan teman murojaah dan memberikan contoh-contoh pertanyaan yang sering atau mungkin kita pernah dapatkannya. Mungkin kepada teman-teman semuanya, jika ada yang ditanyakan terkait apa yang tadi sudah dijelaskan, dipersilahkan. Atau mungkin ini Ustazah aku baru ingat kalau terkait mengirim voice note gimana? Misalkan kadarulungnya terkendala di buat setoran langsung kayak mau voice note gitu gimana Ustazah? Oh iya, itu sering ditanyakan juga. BTW panggil kakak aja ya. Ah, Nggak baik usah Kak. panggil Ustaz. Iya, teman-teman yang lain juga nanti kakak fasilitatornya silahkan dipanggil kakak aja karena kita juga masih sama-sama eh, pembelajar Al-Quran gitu. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan, bagaimana kalau voice note gitu? Di teman murojaah itu tidak diperbolehkan ya teman-teman, karena kita menekankan di sini tuh murojaahnya secara murojaah dan koreksinya itu secara langsung gitu, secara live. Jadi setorannya itu boleh video call atau voice call, tapi nggak boleh voice note gitu, karena itu kan jadi nanti koreksiannya jadi terjeda begitu. Baik Kak. Selanjutnya mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ditanyakan? Boleh langsung raise hand atau mau chat di grup juga boleh. Ada pertanyaan Kak, terkait ini sistem uji publiknya seperti apa? Apakah maju mundur? Maju mundur maksudnya seperti apa ya, Mbak? Kalau di teman murojaah sih sebenarnya cuma ini aja, sambung ayat. Misalnya yang 10 juz, dari juz 1 sampai juz 10, pertanyaannya juga berurutan gitu. Dari juz 1, satu pertanyaan, dari juz 2, satu pertanyaan gitu. Jadi, misalnya dibacakan ayat, nah silakan dilanjutkan oleh pesertanya gitu. Jadi nggak ada maju mundur gitu sih. Alhamdulillah sudah terjawab Mbak Lutfi. Mungkin yang lain ada pertanyaan lagi? Boleh satu lagi sebelum kita tutup mau mendekati zuhur ya. Sebetulnya udah pada paham ya mungkin kami
Atau mungkin nanti kalau misalkan teman-teman masih ada yang ditanyakan, boleh nanti lewat fasilitatornya setelah kegiatan dimulai ya. Kak Mita, ada yang mau disampaikan lagi, Kak? Apa cukup? Udah cukup. Cukup. Nah, Alhamdulillah ya teman-teman semuanya, penjelasan tentang TM sudah disampaikan. Serangkaian kegiatan pada acara Stadium General ini sudah berakhir dan kita akan menutup acara ini. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi teman-teman semuanya. Jazakumullah khairan telah untuk datang pada acara Stadium General Teman Murojaah B14 ini. Mari kita sama-sama saling mendoakan agar programnya berjalan dengan lancar. Pun kita juga sebagai pesertanya, fasilitator, dan seluruh kegiatan di Teman Murojaah ini, Allah mudahkan, Allah berikan semangat dari awal sampai akhir istiqomah. Amin ya Rabbal Alamin. Dari saya cukup. Jika ada kesalahan, mohon tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Barakallahu khair. Amin wa iyyakum. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam.